Kamu dipecat, teriaknya puas di depan semua orang. Dia tidak menangis, tidak memohon, hanya tersenyum. Karena pria arogan itu tidak tahu bahwa dia baru saja membeli seluruh perusahaan, dan dunianya akan segera runtuh. Lobi Grup Mahameru adalah monumen bagi kekuasaan. Lantai marmer yang memantulkan cahaya seperti cermin, dinding kaca yang menunjukkan seluruh kota dari atas, dan keheningan berat yang hanya pecah oleh suara langkah kaki tergesa-gesa dan panggilan telepon berbisik. Itu adalah jenis tempat di mana orang berjalan cepat, sedikit berbicara, dan tidak pernah menatap mata orang yang mereka anggap di bawah level mereka. Renata Wijaya mengenal gedung itu lebih baik dari siapapun, bukan karena dia bekerja di salah satu kantor mewahnya, atau karena dia menghadiri rapat dewan direksi di lantai atas. Dia mengenalnya karena selama bertahun-tahun dia telah berjalan di lorong yang sama, mendorong troli pembersih, seperti yang telah dilakukan neneknya, Nenek Amira, sebelumnya. Pagi itu Renata masuk melalui pintu layanan. Seperti biasa, lorong belakang berbau disinfektan industri, dan kesepian seperti itu yang hanya dikenal oleh mereka yang bekerja dalam bayang-bayang gedung-gedung mewah. Dia mengenakan seragam pembersihnya di ruang ganti kecil di ruang bawah tanah, di mana loker-loker berkarat berderit setiap kali dibuka. Selamat pagi Renata. Suara Citra Dewi, resepsionis lobi utama, datang seperti seberkas cahaya di tengah rutinitas yang abu-abu. Citra adalah salah satu dari sedikit orang di seluruh gedung yang meluangkan waktu untuk menyapa staf kebersihan dengan nama mereka. Bagaimana kabar nenekmu? Sudah lebih baik. Terima kasih. Renata menjawab dengan senyuman yang tidak sepenuhnya sampai ke matanya. Dokter bilang dia butuh istirahat. Tapi kamu tahu dia tidak berhenti sedetik pun. Nenek Amira memang punya energi lebih dari semua eksekutif di gedung ini digabungkan. Citra tertawa pelan. Oh, hati-hati hari ini. Pak Bima datang dalam suasana hati yang buruk. Dia memecat 2 orang sebelum jam 9 pagi. Renata mengangguk, merasakan simpul familiar di perutnya yang muncul setiap kali seseorang menyebut Bima Santoso. CEO Grup Mahameru dikenal karena banyak hal, tetapi tidak ada satupun di antaranya adalah keramahan. Dia mewarisi jabatan itu dari ayahnya, Hardian Santoso, yang pada gilirannya mewarisinya dari pendiri asli, Pak Agung Wijaja. Tetapi sementara Pak Agung membangun perusahaan dengan rasa hormat dan kerja jujur, Bima mengelolanya dengan tangan besi dan kesombongan yang membuat siapapun yang melintasinya gemetar. Renata mendorong trolinya menuju lift layanan. Roda-rodanya berderit pelan saat dia melintasi lorong-lorong yang menghubungkan dunia. Tak terlihat staf pemeliharaan dengan dunia para eksekutif yang berkilauan. Itu adalah kontras yang brutal. Di satu sisi, dinding-dinding yang mengelupas dan lampu neon yang berkedip-kedip. Di sisi lain, karya seni dan jendela-jendela besar yang membingkai kota seolah-olah itu adalah sebuah lukisan. Sesampainya di lantai eksekutif, Renata memulai rutinitasnya. Mengosongkan tempat sampah, membersihkan meja, merapikan ruang rapat. Itu adalah pekerjaan yang dia lakukan dengan presisi dan keheningan, seperti yang telah diajarkan neneknya. Di dunia ini, Nak, Nenek Amira berkata padanya, orang seperti kita lebih baik tak terlihat, karena ketika kamu tak terlihat, kamu melihat segalanya, dan apa yang kamu lihat tidak ada yang bisa mengambilnya darimu. Renata tidak pernah sepenuhnya memahami kata-kata itu, sampai hari itu. Dia sedang membersihkan ruang rapat utama ketika dia mendengar suara-suara mendekat. Secara naluriah, dia mempercepat pekerjaannya untuk keluar sebelum mereka tiba. Tetapi pintu terbuka sebelum dia bisa menyelesaikannya. Bima Santoso masuk seperti badai. Dia adalah pria yang memenuhi setiap ruangan, bukan dengan kehadiran fisiknya, tetapi dengan egonya. Dia berjalan seolah-olah dunia berutang sesuatu kepadanya, dan berbicara seolah-olah setiap perkataannya adalah dekret yang tidak dapat diganggu-gugat. Di belakangnya datang Aryan Wijoyo, pengacara perusahaan, membawa setumpuk dokumen dan mengangguk pada semua yang dikatakan Bima seperti boneka pegas. Dan saya ingin kontrak-kontrak itu siap pada hari Jumat. Bima berbicara tanpa henti. Jika konsorsium Nusantara tidak menandatanganinya, kita akan menghancurkan mereka dengan persaingan. Sesederhana itu. Tentu, Pak Bima. Aryan menjawab, tapi ada sedikit masalah dengan klausul. Tidak ada masalah, Aryan. Hanya ada orang tidak kompeten yang tidak tahu cara menyelesaikannya. Bima berhenti mendadak saat melihat Renata di ruangan itu. Ekspresinya langsung berubah, seolah-olah dia menemukan noda di jas impornya. Apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya seperti cambukan. Membersihkan, Pak.
Renata menjawab dengan suara tenang, menjaga matanya tetap rendah saat dia mengumpulkan alat-alatnya. Rapat Dewan Direksi dimulai dalam 10 menit. Mengapa kamu tidak menyelesaikannya lebih awal? Ada keterlambatan jadwal akses pagi ini, Pak. Keamanan gedung mengubah shift dan alasan. Bima memotongnya dengan gerakan tangan yang menghina. Selalu alasan. Itu satu-satunya hal yang orang sepertimu tahu cara berikan. Renata menggenggam pegangan trolinya begitu erat hingga buku-buku jarinya sakit. Setiap serat tubuhnya ingin menjawab, membela diri, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak kalah dari siapapun, tetapi dia menelan kata-katanya seperti yang telah dia pelajari berkali-kali sebelumnya. Saya permisi dulu, Pak, katanya singkat, mendorong troli menuju pintu. Tunggu, Bima menghentikannya. Ada sesuatu dalam nadanya yang membuat perut Renata menegang. Dia berbalik perlahan. Bima berdiri di samping meja ruang rapat, di mana sebuah vas kristal berisi rangkaian bunga yang Renata sendiri letakkan pagi itu atas instruksi manajemen. Kamu yang menaruh bunga-bunga ini di sini? Iya, Pak. Administrator lantai meminta saya untuk, dan siapa yang terpikir untuk menaruh bunga matahari? Bima mengambil vas itu dan memeriksanya dengan jijik. Ini terlihat seperti dekorasi pasar desa. Para direktur konsorsium Nusantara akan berpikir kita adalah perusahaan tanpa kelas. Itu bunga yang disediakan layanan dekorasi, Pak. Kamu hanya tidak berpikir. Bima meletakkan vas di atas meja dengan bantingan yang bergema di seluruh ruangan. Ini luar biasa. Mereka bahkan tidak bisa melakukan hal paling dasar tanpa merusaknya. Aryan mengamati adegan itu dalam diam. Matanya bergerak antara Bima dan Renata seperti orang yang melihat kecelakaan akan terjadi. Renata menarik napas dalam-dalam. Ini bukan pertama kalinya Bima mempermalukannya. Ada polanya. Dia mencari alasan apapun untuk membuat orang yang dia anggap rendah merasa kecil. Dan staf kebersihan selalu berada di dasar hierarki penghinaannya. Maaf, Pak, jika Anda mau, saya bisa segera mengganti bunganya. Yang saya inginkan adalah staf yang kompeten. Bima duduk di ujung meja, melonggarkan ikatan dasinya dengan kesal. Tapi tampaknya itu terlalu banyak permintaan di perusahaan ini. Renata keluar dari ruangan dengan sedikit martabat yang masih utuh yang Bima tinggalkan padanya. Di lorong tangannya gemetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena kemarahan yang tertahan. Kemarahan bertahun-tahun yang terakumulasi. Citra mencegatnya di dekat lift. Kamu baik-baik saja? Aku melihatmu keluar dari ruang rapat, dan aku baik-baik saja. Renata berbohong. Aku hanya butuh waktu sebentar. Renata, jangan biarkan pria itu mengambil kedamaianmu. Dia memperlakukan semua orang seperti itu. Minggu lalu dia membuat asisten pribadinya sendiri menangis di depan seluruh departemen keuangan. Aku tahu, Renata menghela napas, tapi kadang aku bertanya-tanya sampai kapan. Sampai dia menemukan seseorang yang lebih besar darinya. Citra menjawab dengan senyuman yang menyimpan lebih banyak kebijaksanaan daripada yang terlihat. Renata menghabiskan sisa pagi itu dalam mode autopilot, membersihkan kantor, mengosongkan tempat sampah, membersihkan kamar mandi yang digunakan para eksekutif, tanpa pernah bertanya-tanya siapa yang menjadikannya bersih setiap hari. Itu adalah pekerjaan yang jujur, dan Renata melakukannya dengan dedikasi yang sama seperti neneknya telah melakukannya selama puluhan tahun, tetapi saat dia membersihkan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dia berada di kantor Emil Setiawan, Direktur Keuangan, ketika dia melihat sebuah dokumen di mejanya. Biasanya, Renata tidak pernah melihat dokumen para eksekutif. Neneknya telah mengajarkan kepadanya bahwa kebijaksanaan adalah sakral. Tetapi kali ini sebuah nama di dokumen itu menarik perhatiannya seperti magnet, Wijaya. Bukan hanya Wijaya, itu adalah Amira Wijaja. Jantung Renata berhenti berdetak. Neneknya, dalam sebuah dokumen keuangan grup Mahameru, dan apa arti dari Wijaja itu? Neneknya selalu Amira Wijaya, hanya Wijaya. Sebelum dia bisa membaca lebih lanjut, pintu kantor terbuka. Emil Setiawan masuk berbicara di telepon. Renata segera mengalihkan pandangannya dari dokumen itu dan pura-pura membersihkan meja. Iya, Aryan, aku tahu. Emil berbicara dengan nada tidak sabar. Tapi jika seseorang menemukan dokumen asli itu, kita dalam masalah besar. Kita harus memastikan wanita tua itu tidak pernah bicara. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia miliki. Renata merasakan hawa dingin merayapi seluruh punggungnya. Wanita tua itu, kata-kata yang sama yang dia dengar digunakan untuk merujuk pada pembantu rumah tangga sepanjang hidupnya, tetapi kali ini ada sesuatu yang lain, sebuah beban, sebuah ancaman tersembunyi. Emil menyadarinya dan menutup telepon secara tiba-tiba.
Sudah selesai di sini? Tanyanya kasar. Iya Pak, saya sudah mau pergi. Renata keluar dari kantor dengan jantung berdebar begitu kencang hingga dia berpikir Emil mungkin bisa mendengarnya. Pikirannya berputar-putar dengan pertanyaan. Mengapa nama neneknya ada di dokumen keuangan perusahaan? Apa arti Widjaja? Dan wanita tua mana yang Emil dan Aryan bicarakan? Setelah selesai shiftnya, Renata berganti pakaian di ruang ganti bawah tanah dengan tangan gemetar. Dia perlu berbicara dengan neneknya. Dia butuh jawaban. Tetapi ketika dia keluar dari gedung melalui pintu layanan, dia menemukan sesuatu yang mengubah urgensinya menjadi alarm. Ponselnya memiliki 4 panggilan tak terjawab dari tetangganya, Ibu Rosi. Dia segera menelepon balik. Renata, syukurlah. Suara Ibu Rosi bergetar. Nenekmu tadi pingsan di dapur. Ambulans membawanya ke rumah sakit Harapan Kasih. Dunia Renata berhenti. Gedung kaca dan marmer grup Mahameru menjulang di belakangnya. Megah dan acuh tak acuh. Sementara dia berlari ke jalan mencari taksi dengan putus asa. Dia tidak tahu bahwa dokumen yang dia lihat di kantor Emil Setiawan hanyalah puncak gunung es yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dia tidak tahu bahwa nama neneknya menyembunyikan rahasia yang telah coba dikubur oleh orang-orang paling berkuasa di perusahaan itu selama bertahun-tahun. Dan dia jelas tidak tahu bahwa sebentar lagi Bima Santoso akan berlutut di hadapannya. Tetapi takdir memiliki kronologinya sendiri, dan jam baru saja mulai berdetak. Renata tiba di rumah sakit Harapan Kasih dengan jantung berdebar kencang. Dia telah berlari 3 blok terakhir karena lalu lintas tidak bergerak, dan sopir taksi mengatakan akan lebih cepat berjalan kaki. Paru-parunya terbakar, kakinya gemetar, tetapi semua itu tidak penting, yang penting hanyalah tiba. Ruang gawat darurat adalah kekacauan yang terkendali. Perawat berjalan cepat, suara monitor yang konstan, keluarga menunggu dengan ekspresi yang bercampur antara harapan dan ketakutan. Renata mendekati meja resepsionis, tanpa bisa mengendalikan getaran suaranya. Amira Wijaya. Dia dibawa dengan ambulans. Dia nenek saya. Perawat memeriksa layarnya dengan ketenangan profesional yang terkadang tampak kejam bagi orang yang putus asa. Kamar 7, lorong kiri. Dokter sudah bersamanya. Renata praktis berlari menyusuri lorong. Ketika dia membuka pintu kamar, jiwanya terhempas ke lantai. Nenek Amira berbaring di tempat tidur, terhubung ke monitor yang menandai detak jantungnya dengan bunyi bip konstan. Wajahnya, yang selalu penuh kehidupan dan kenakalan, pucat, dengan mata tertutup dan masker oksigen menutupi hidung dan mulutnya. Dia tampak lebih kecil dari sebelumnya, lebih rapuh, seolah-olah tempat tidur itu menelannya. Nenek, Renata berbisik sambil meraih tangannya. Dingin. Terlalu dingin untuk seseorang yang selalu memancarkan kehangatan. Anda keluarganya? Seorang dokter muda masuk di belakangnya. Plakatnya bertuliskan Dr. Rizky Pratama. Saya cucunya, satu-satunya keluarganya. Apa yang terjadi padanya? Dr. Rizky menatapnya dengan ekspresi yang digunakan dokter ketika berita tidak terlalu baik, tetapi juga tidak terlalu buruk. Nenek Anda mengalami pingsan yang disebabkan oleh kelelahan ekstrim dan stres. Tanda-tanda vitalnya sekarang stabil. Tetapi dia butuh istirahat total. Tubuhnya mengirimkan sinyal jelas bahwa dia telah berada di bawah tekanan terlalu lama. Stres? Renata mengerutkan kening. Nenek saya sudah lama pensiun. Dia hidup tenang di rumah. Stres selalu fisik, Nona Wijaya. Kadang-kadang emosional. Kadang-kadang beban yang ditanggung seseorang secara internal tanpa ada yang menyadarinya. Kata-kata itu menghantam Renata dengan kekuatan tak terduga. Beban apa yang disembunyikan neneknya? Dokter. Rizky pamit untuk menangani pasien lain, meninggalkan Renata sendirian dengan nenek Amira. Keheningan ruangan hanya terinterupsi oleh bunyi bip monitor dan gumaman jauh rumah sakit. Renata mendekatkan kursi ke tempat tidur dan duduk tanpa melepaskan tangan neneknya. Dia memejamkan mata dan mencoba berpikir jernih. Gambaran hari itu bertabrakan dalam benaknya. Penghinaan Bima, dokumen dengan nama neneknya, percakapan antara Emil dan Aryan, dan sekarang ini Amira Wijaya. Nama itu terus berputar di kepalanya. Wijaya adalah nama keluarga Pak Agung, pendiri grup Mahameru. Semua orang tahu cerita itu. Pak Agung telah membangun perusahaan dari nol, menjadikannya salah satu yang paling penting di wilayah tersebut, tetapi dia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dan kendali telah beralih ke keluarga Santoso yang memiliki saham di dewan direksi. Apa hubungan neneknya, seorang wanita yang telah menghabiskan hidupnya membersihkan kantor, dengan pendiri salah satu perusahaan paling berkuasa di negara ini?
Sebuah gerakan lembut membangunkannya dari lamunannya. Nenek Amira perlahan membuka matanya, berkedip pada cahaya neon seperti orang yang keluar dari mimpi yang dalam. "Nenek," Renata mendekat padanya, menggenggam tangannya. "Aku di sini, nenek di rumah sakit." "Apa nenek baik-baik saja?" Nenek Amira memalingkan kepalanya ke arah cucunya. Matanya, meski lelah, mempertahankan kilau kecerdasan yang selalu menjadi ciri khasnya. Dengan tangan gemetar, dia melepas masker oksigennya. "Nak," suaranya hampir tidak terdengar serak. "Apa yang terjadi?" "Nenek pingsan di dapur." Ibu Rosi menelepon ambulans. Ibu Rosi itu selalu saja panik. Nenek Amira mencoba tersenyum, tetapi ekspresi nyeri melintasi wajahnya. "Aku hanya lelah." "Dokter bilang itu stres, nenek." Apa yang begitu membuat nenek khawatir? Nenek Amira mengalihkan pandangannya ke jendela. Di luar, langit mulai gelap, bintang-bintang pertama muncul malu-malu di balik awan. Ekspresinya berubah, seolah-olah pertempuran internal sedang berlangsung di balik mata lelah itu. "Renata, ada sesuatu yang harus kakek ceritakan padamu. Sesuatu yang seharusnya sudah kakek katakan sejak lama." Nada suaranya membuat Renata menegakkan punggung di kursi. Itu bukan nada seorang nenek yang memberikan nasihat rumah tangga. Itu adalah nada seseorang yang telah memikul rahasia yang terlalu berat terlalu lama. "Nenek, ada apa?" Nenek Amira menatap langsung ke matanya. "Apa kamu pernah bertanya-tanya mengapa aku tidak pernah memberitahumu tentang kakekmu?" Renata berkedip. Itu benar. Sepanjang hidupnya, neneknya tidak pernah menyebut suaminya. Ketika Renata bertanya saat kecil, Nenek Amira mengalihkan topik pembicaraan dengan keterampilan yang hanya bisa disempurnakan oleh pengalaman bertahun-tahun. Akhirnya, Renata berhenti bertanya, menganggap itu adalah topik yang menyakitkan. "Saya selalu berpikir itu menyakitkan untuk mengingatnya. Bukan rasa sakit, nah itu ketakutan." Nenek Amira memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kekuatan. "Kakekmu bernama Agung. Agung Wijaja." Dunia berhenti. Renata merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya telah lenyap, meninggalkannya mengambang dalam kehampaan ketidakpercayaan. Dinding putih rumah sakit tampak meluas hingga tak terbatas saat otaknya berusaha memproses apa yang baru saja didengarnya. "Pak Agung Wijaja?" Suaranya keluar tercekik. "Pendiri grup Mahameru?" Nenek Amira mengangguk perlahan dan air mata mengalir di pipinya. "Agung dan aku bertemu ketika kami masih muda. Dia belum menjadi siapa-siapa yang penting. Dia adalah seorang pemuda pekerja keras, dengan mimpi besar, dan hati yang lebih besar dari ambisinya. Kami jatuh cinta. Kami menikah secara rahasia karena keluarganya tidak akan pernah menerima dia menikah dengan seorang wanita tanpa uang atau nama keluarga." "Nenek." Renata tidak bisa membentuk pikiran yang koheren. Mengapa nenek tidak pernah memberitahuku? Karena ketika Agung mulai sukses, orang-orang di sekitarnya mulai meracuni dunianya. Mitra-mitranya mengatakan kepadanya bahwa pernikahan dengan orang sepertiku akan merusak citranya, perusahaannya, semua yang dia bangun. Agung melawannya untuk waktu yang lama, tetapi tekanan itu sangat besar. Suara Nenek Amira pecah. Kemudian datanglah Hardian Santoso, ayah Bima. Dia menjadi mitra Agung. Dia menginvestasikan uang di perusahaan, tetapi minat sebenarnya adalah kendali. Dia menemukan pernikahan rahasia kami dan menggunakannya sebagai senjata. Dia mengatakan kepada Agung bahwa jika dia tidak menjauh dariku, dia akan mengekspos semuanya secara publik dan menghancurkan perusahaan. Dan dia meninggalkan nenek. Renata merasakan campuran kemarahan dan kesedihan yang membakar dadanya. "Tidak." Nenek Amira menyangkal dengan tegas, dan sebagian dari semangat lamanya bersinar di matanya. "Agung tidak pernah meninggalkanku. Dia melindungi kami dengan satu-satunya cara yang dia bisa. Dia memintaku untuk menjauh secara publik, untuk berpura-pura bahwa kami tidak pernah menikah, tetapi dia berjanji kepadaku bahwa semua yang dia bangun juga milikku, dan dia memenuhi janjinya." Bagaimana? Agung memodifikasi dokumen asli perusahaan. Dalam akta pendirian grup Mahameru ada klausul yang tidak diketahui siapapun. Klausul yang menyatakan bahwa 50% dari perusahaan secara hukum milik istrinya, Amira Widjaja. Dan jika dia tidak dapat mengklaimnya, hak itu akan beralih ke keturunan langsungnya. Renata menutup mulutnya dengan tangan. Dia tidak bisa bernapas, tidak bisa berpikir. Seluruh dunia telah terbalik dalam sekejap. "Nenek, itu berarti bahwa separuh grup Mahameru adalah milikku, dan ketika aku tidak ada, itu akan menjadi milikmu." Keheningan yang menyusul begitu dalam sehingga Renata bisa mendengar detak jantungnya sendiri bersaing dengan bunyi bip monitor neneknya. Di luar, sebuah ambulans lewat dengan sirene menyala.
Tetapi di dalam ruangan itu, waktu telah berhenti. Tapi, bagaimana mungkin tidak ada yang tahu? Renata akhirnya menemukan suaranya. Jika ada dokumen hukum, karena Hardian Santoso melakukan segalanya untuk menyembunyikannya. Ketika Agung sakit, Hardian mengambil kendali perusahaan, dan ketika Agung meninggal, Hardian memastikan bahwa dokumen asli menghilang dari arsip resmi. Atau begitu dia pikir. Begitu dia pikir, Nenek Amira tersenyum dan untuk sesaat tampak seperti wanita kuat yang selalu Renata kenal. Agung tidak bodoh, nak. Dia tahu Hardian akan mencoba sesuatu seperti itu, jadi dia membuat salinan. Salinan yang disahkan oleh notaris independen dan menyembunyikannya di tempat yang hanya aku yang tahu cara menemukannya. Di mana? Di satu-satunya hal yang Hardian Santoso tidak akan pernah anggap berharga, di antara barang-barang karyawan kebersihan. Renata merasakan kilat menembus tulang punggungnya. Di loker nenek, di ruang ganti bawah tanah gedung? Tidak. Nenek Amira menyangkal dengan lembut. Itu akan terlalu jelas. Dokumen-dokumen itu ada di rumah kita, Renata. Di tempat yang kamu lihat setiap hari dalam hidupmu tanpa mengetahui apa isinya. Di mana, Nenek? Kotak resep masakan yang ditinggalkan ibuku. Yang ada di bagian paling atas lemari dapur. Yang beratnya lebih dari yang seharusnya berat sebuah buku resep sederhana. Renata mengingat kotak itu. Itu tua, terbuat dari kayu gelap, dengan ukiran yang aus dimakan waktu. Itu selalu ada di sana, sebagai bagian dari pemandangan dapur. Dia tidak pernah memberinya perhatian khusus, karena neneknya mengatakan kepadanya bahwa itu hanya berisi resep-resep lama dan kenangan tak berharga. Selama ini ada di sana. Selama ini, Nenek Amira mengangguk, menunggu waktu yang tepat. Dan mengapa sekarang? Mengapa nenek memberitahuku hari ini? Ekspresi Nenek Amira menjadi gelap, karena ada orang lain yang tahu. Seseorang di perusahaan menemukan bahwa ada salinan dokumen asli. Mereka tidak tahu di mana, tetapi mereka mencari. Dan mereka menekanku. Menekan bagaimana? Beberapa minggu yang lalu seorang pria datang ke rumah. Dia mengatakan dia adalah pengacara dari grup Mahameru. Dia menawarkanku uang untuk menandatangani dokumen yang melepaskan klaim apapun atas perusahaan. Aku bilang aku tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi dia tidak percaya padaku. Aryan Wijoyo. Renata bergumam mengingat pengacara Bima. Aku tidak tahu namanya, tetapi sejak itu aku merasa ada yang mengawasi rumah, ada yang mengikutiku ketika aku keluar. Stres karena tahu mereka dekat, karena melindungi dokumen-dokumen itu, karena takut mereka akan melibatkanmu. Itu yang membawaku ke sini. Renata bangkit berdiri, tekad yang membara menyala di dadanya seperti api unggun. Nenek, tidak ada yang akan mengambil apa yang menjadi milik kita. Tidak ada. Nak, kamu harus hati-hati. Orang-orang ini punya kekuasaan, uang, koneksi. Mereka bisa membuat hidup seseorang menghilang tanpa jejak. Nenek sendiri yang mengajarkan saya bahwa ketika tidak terlihat, nenek melihat segalanya. Renata menggenggam tangan neneknya dan meremasnya erat. Baiklah, saya telah tak terlihat sepanjang hidup saya di gedung itu, dan saya telah melihat lebih banyak dari yang mereka kira. Nenek Amira menatapnya dengan air mata mengalir bebas di pipinya. Tetapi itu bukan air mata kesedihan, melainkan kebanggaan. Kebanggaan mendalam yang hanya bisa dirasakan seorang nenek ketika dia melihat benih yang dia tanam telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Kamu sama persis dengannya, bisiknya. Kamu memiliki mata kakekmu dan semangatnya. Renata mencium dahi neneknya. Istirahatlah, saya akan mengurus semuanya. Dia meninggalkan kamar dengan langkah-langkah mantap, tetapi di dalam dia adalah gunung berapi yang akan meletus. Dia mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor yang dia harap tidak perlu dia gunakan. Itu adalah kontak yang diberikan Citra kepadanya beberapa bulan yang lalu, mengatakan, jika suatu hari kamu membutuhkan seseorang untuk memperjuangkanmu. Dia memutar nomor itu. Intan Sari. Nama saya Renata Wijaya. Saya butuh seorang pengacara dan saya butuh yang terbaik. Di ujung telepon, sebuah suara tegas menjawab, ceritakan semuanya. Saat Renata berjalan di koridor rumah sakit, lampu neon memproyeksikan bayangannya yang memanjang ke dinding putih. Dia bukan lagi bayangan seorang karyawan kebersihan yang ketakutan. Dia adalah bayangan seorang wanita yang baru saja menemukan bahwa kerajaan tempat dia dipermalukan adalah miliknya, dan bahwa pria yang membentaknya setiap pagi tidak tahu siapa yang duduk di singgasananya sendiri. Renata tidak tidur malam itu. Setiap kali dia memejamkan mata, kata-kata neneknya kembali seperti gema yang menolak memudar. Separuh grup Mahameru adalah milikku dan ketika aku tidak ada, itu akan menjadi milikmu. Itu terlalu besar.
terlalu mustahil, terlalu nyata. Sebelum fajar, Renata sudah berdiri di dapur rumah kecil yang dia bagi dengan neneknya. Itu adalah rumah sederhana, dengan dinding yang perlu dicat dan atap yang berdesir setiap kali hujan, tetapi itu adalah rumahnya, satu-satunya yang dia kenal. Dan sekarang ternyata, wanita yang tinggal di rumah sederhana itu adalah pemilik sah separuh dari sebuah kerajaan bisnis. Renata menatap lemari dapur. Di sana di rak paling atas, hampir menyentuh langit-langit, kotak resep masakan yang telah dia lihat sepanjang hidupnya. Saat kecil, ketika neneknya memasak, kadang-kadang dia menurunkannya untuk melihat resep tulisan tangan di kertas-kertas kuning. Dia tidak pernah menganggapnya istimewa, hanya sebuah kotak tua dengan kenangan dari masa lalu. Sekarang kotak itu berisi takdirnya. Dia mendekatkan kursi, naik dengan hati-hati, dan meraihnya. Itu terbuat dari kayu gelap, lebih berat dari yang dia ingat. Ukiran ditutupnya sudah aus dimakan waktu, tetapi bunga dan burung yang diukir dengan kehalusan, yang berbicara tentang tangan yang sabar, masih bisa terlihat. Dia meletakkannya di atas meja dapur dan menatapnya lama, seolah-olah dia akan membuka sesuatu yang sakral. Dengan tangan gemetar dia mengangkat tutupnya. Di atas semua itu ada resep-resep, puluhan lembar lepas yang ditulis dengan tulisan tangan neneknya dan nenek buyutnya yang tak salah lagi. Resep sup, semur, makanan penutup yang mengisi rumah dengan aroma yang Renata kaitkan dengan cinta tanpa syarat. Dia mengeluarkannya dengan hati-hati, meletakkannya di samping. Di bawah resep-resep itu ada lapisan kain bordir. Dia mengangkatnya dan menemukan foto-foto lama. Neneknya, muda, berseri-seri, dengan senyum yang jarang Renata lihat pada wanita lelah yang dia kenal, dan di sampingnya seorang pria dengan tatapan mulia dan ekspresi hangat. Di balik foto, dengan tulisan tangan gemetar, tertulis Agung dan Amira, hari paling bahagia. Renata membelai foto itu dengan jari-jarinya. Kakeknya, pria yang telah membangun sebuah kerajaan dan yang telah mencintai seorang wanita sederhana dengan begitu kuat, sehingga dia memindahkan gunung untuk melindunginya. Di bawah foto-foto, jari-jarinya menyentuh sesuatu yang berbeda, sesuatu yang kaku, terbungkus plastik pelindung. Dia mengeluarkannya dengan hati-hati. Itu adalah amplop tebal, tersegel dengan selotip yang telah menggelap seiring waktu. Dia membukanya perlahan, hampir dengan hormat, dan mengeluarkan isinya. Dokumen. Banyak dokumen, akta notaris, dengan stempel resmi, akta nikah, dan yang paling penting, salinan sah dari akta pendirian grup Mahameru, di mana dalam klausul ke-12, dengan tulisan ketik yang sempurna terbaca jelas. Ditetapkan bahwa 50% dari saham pendirian perusahaan akan menjadi hak milik yang tidak dapat dicabut dari Nyonya Amira Wijaja, istri pendiri, dan dalam hal ketidakmampuannya atau meninggal dunia. Hak ini akan dialihkan sepenuhnya kepada keturunan langsungnya. Tanda tangan Pak Agung Wijaja ada di bagian bawah dan di sampingnya tanda tangan notaris yang mengesahkan dokumen tersebut dengan stempel resmi dan nomor registrasi. Renata meletakkan dokumen itu di atas meja dan harus duduk karena kakinya tidak lagi menopangnya. Ada bukti itu. Itu bukan cerita neneknya, bukan fantasi seorang wanita tua yang sakit. Itu nyata, senyata kertas yang sekarang gemetar di antara jari-jarinya. Ponselnya berdering mengejutkannya. Itu nomor yang tidak dia kenal. Nona Wijaya, saya Intan Sari. Saya menerima panggilan Anda tadi malam. Maaf saya tidak bisa menjawab sebelumnya. Bisakah kita bertemu hari ini? Suara Intan menyampaikan keamanan, kompetensi, dan sesuatu yang lebih. Minat yang tulus. Itu bukan nada seseorang yang melakukan prosedur. Itu adalah nada seseorang yang mendengarkan ketika seseorang perlu didengarkan. Iya, Renata menjawab. Anda tahu warung kopi Senja, dekat rumah sakit Harapan Kasih. Saya akan ada di sana dalam 1 jam. Renata menyimpan semua dokumen di tasnya, memotretnya satu persatu dengan ponselnya sebagai tindakan pencegahan, dan keluar dari rumah, memastikan untuk mengunci pintu 2 kali. Paranoid baru telah muncul di dadanya. Jika seseorang dari grup Mahameru mencari dokumen-dokumen itu, rumah kecilnya tidak lagi aman. Warung kopi Senja adalah persis seperti namanya, tempat yang hangat, tidak mencolok, di mana percakapan hilang di antara suara mesin kopi dan musik lembut yang diputar dari speaker lama. Renata memilih meja di sudut paling jauh. Intan Sari tiba tepat waktu. Dia adalah seorang wanita yang berjalan dengan keyakinan orang yang tahu persis siapa dia dan apa yang bisa dia capai. Dia membawa tas kerja yang usang karena penggunaan, tetapi bersih, tanda seseorang yang banyak bekerja, tetapi merawat alat-alatnya.
Renata menyambutnya dengan jabat tangan yang mantap. Citra memberitahuku tentangmu beberapa waktu lalu. Dia bilang suatu hari aku akan membutuhkanmu. Sepertinya dia benar. Kamu kenal Citra. Kami berteman sejak kecil. Dia tahu, saya berspesialisasi dalam kasus-kasus hak properti dan keadilan perusahaan. Saya bekerja dengan orang-orang yang telah dirampas hak-haknya oleh perusahaan atau individu yang berkuasa. Renata mengeluarkan dokumen-dokumen itu dan meletakkannya di atas meja. Intan memeriksanya satu persatu. Ekspresinya berubah dengan setiap halaman. Dia beralih dari rasa ingin tahu profesional ke keheranan dan dari keheranan ke sesuatu yang tampak seperti kemarahan yang terkendali. Renata, katanya akhirnya sambil melepas kacamata untuk menatapnya langsung. Apakah kamu tahu apa yang kamu pegang ini? Separuh grup Mahameru. Bukan hanya itu. Anda memiliki kasus penyembunyian aset yang bisa mengguncang fondasi sistem korporasi negara ini. Dokumen-dokumen ini membuktikan bahwa selama bertahun-tahun keluarga Santoso telah beroperasi dengan aset yang secara hukum tidak sepenuhnya milik mereka. Itu bukan hanya tidak adil, itu adalah kejahatan. Apa yang perlu kita lakukan? Intan menyusun dokumen-dokumen itu secara metodis. Pertama, saya perlu memverifikasi keaslian dokumen-dokumen ini dengan seorang ahli independen. Jika itu sah dan semuanya menunjukkan, demikian kita akan mengajukan gugatan pengakuan kepemilikan aset. Tapi, Renata, Anda harus memahami sesuatu. Saat keluarga Santoso mengetahui Anda memiliki dokumen-dokumen ini, mereka akan menggunakan semua kekuasaan mereka untuk menghancurkan Anda. Mereka sudah melakukannya. Renata menjawab dengan senyum sedih. Hanya saja sampai sekarang mereka melakukannya tanpa tahu siapa saya sebenarnya. Intan menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Saya suka sikap Anda, tetapi Anda harus cerdas, tidak hanya berani. Tidak ada yang boleh tahu tentang dokumen-dokumen ini sampai kita memiliki seluruh kasus yang dilindungi secara hukum. Mengerti? Tidak ada. Mengerti. Baiklah, berikan saya beberapa hari untuk bekerja dengan ahli dan menyiapkan strategi hukum. Sementara itu, lanjutkan hidup Anda seperti biasa. Pergi bekerja, bersihkan kantor-kantor itu, dan yang terpenting, jangan berikan Bima Santoso alasan apapun untuk memperhatikan Anda. Renata mengangguk. Tetapi takdir memiliki rencana lain. Beberapa hari kemudian, Renata tiba di grup Mahameru untuk shift biasa. Semuanya tampak normal. Marmer yang sama berkilauan, AC yang sama dinginnya, parade eksekutif yang sama yang menatapnya tanpa melihatnya. Citra memberinya senyum pagi dari resepsionis dan Renata memulai rutinitasnya. Tetapi ketika dia sampai di lantai eksekutif, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada ketegangan di udara yang tidak biasa. Para asisten berbisik di antara mereka sendiri. Para eksekutif berjalan lebih cepat dari biasanya, dan dari kantor Bima Santoso terdengar teriakan teredam oleh pintu kaca. Renata mendorong trolinya menuju ruang rapat, menjaga kepalanya tetap rendah dan telinganya tetap terbuka lebar, persis seperti yang telah diajarkan neneknya. Ketika dia melewati kantor Bima, pintu terbuka dengan keras. Emil Setiawan keluar lebih dulu, dengan ekspresi orang yang baru saja selamat dari badai. Di belakangnya, Bima muncul di ambang pintu, wajahnya berubah bentuk oleh kemarahan yang belum pernah Renata lihat, bahkan di hari-hari terburuknya. Saya ingin tahu siapa yang membocorkan informasi itu, Bima berteriak. Seseorang di perusahaan ini berbicara dengan orang yang tidak seharusnya, dan ketika saya mengetahui siapa itu, dia akan sangat menyesal. Renata terus mendorong trolinya, berpura-pura tidak mendengar apa-apa, tetapi jantungnya berdetak seperti jenderang perang. Informasi bocor, seseorang berbicara. Apakah mereka tahu sesuatu tentang dokumen-dokumen itu? Pak Bima, saya jamin kami sedang menyelidiki. Aryan Wijoyo muncul di belakang Emil. Suaranya tenang seperti biasa, tetapi dengan nada baru. Tapi kita harus diskret jika ini menjadi publik. Jangan bicara tentang diskresi padaku. Bima memotongnya. Seorang jurnalis menelepon pagi ini menanyakan tentang akta pendirian perusahaan. Akta pendirian, Aryan. Siapa yang tahu tentang itu? Renata merasa udara membeku di paru-parunya. Seorang jurnalis. Dia tidak berbicara dengan jurnalis manapun. Intan telah menyuruhnya untuk menjaga kerahasiaan mutlak. Lalu, siapa? Kami akan mencari tahu, Pak. Aryan menjawab. Tapi sementara itu, saya sarankan kita memeriksa semua akses ke arsip sejarah perusahaan. Jika ada yang mencari dokumen-dokumen lama, tatapan Bima menyapu lorong seperti lampu sorot mencari buronan. Matanya berhenti pada Renata, yang berpura-pura membersihkan rak dengan konsentrasi berlebihan. Kamu! Suaranya menghantamnya seperti tamparan. Renata berbalik perlahan.
Pak, sudah berapa lama kamu membersihkan lantai ini? Cukup lama, Pak. Dan apakah kamu pernah melihat sesuatu yang aneh? Orang-orang mencari di antara arsip dokumen tidak pada tempatnya. Renata menatap langsung ke matanya. Itu sesaat, sedetik kontak mata yang terasa seperti keabadian. Dan di detik itu, Renata melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat di mata Bima Santoso. Ketakutan. Tidak, Pak, jawabnya dengan suara tenang. Saya hanya membersihkan. Bima mengamatinya sejenak lagi, seolah mencoba membaca sesuatu yang tertulis dalam bahasa yang tidak dia pahami. Kemudian dia mengabaikannya dengan lambaian tangannya, gerakan menghina yang sama, yang dia gunakan untuk menyingkirkan semua yang dia anggap tidak penting. Pergi dari sini, dan beritahu supervisormu bahwa saya tidak ingin ada staf kebersihan di lantai ini selama beberapa jam ke depan. Renata mengambil trolinya dan berjalan menuju lift. Tangannya gemetar, tetapi wajahnya tetap tenang. Saat dia menunggu pintu terbuka, dia mendengar Bima mengatakan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Aryan, temukan Pak Gunawan. Pria tua itu telah berkeliaran di arsip selama bertahun-tahun. Jika ada yang tahu di mana dokumen asli itu dia. Pintu lift terbuka dan Renata masuk. Saat dia turun, pikirannya bekerja dengan kecepatan penuh. Pak Gunawan, nama itu samar-samar familiar baginya. Neneknya pernah menyebutkannya bertahun-tahun yang lalu sebagai seseorang yang telah bekerja di perusahaan sejak zaman Pak Agung. Seseorang yang setia kepada pendiri sampai akhir. Jika Bima mencari Pak Gunawan, itu berarti dua hal, bahwa Pak Gunawan tahu sesuatu yang penting, dan bahwa dia dalam bahaya. Sesampainya di lobi, Renata mendekati Citra dengan hati-hati. Kamu kenal seseorang bernama Pak Gunawan? Citra menatapnya dengan terkejut. Pak Gunawan? Tentu saja. Dia bekerja di sini selama puluhan tahun. Dia adalah asisten pribadi Pak Agung Wijaja. Ketika keluarga Santoso mengambil alih kendali, mereka menurunkannya menjadi kepala arsip. Dia sudah lama pensiun, tetapi terkadang dia datang ke gedung untuk mengambil surat menyuratnya. Kamu tahu di mana dia bisa ditemukan? Dia tinggal di dekat sini, di apartemen anggrek, beberapa blok jauhnya. Tapi, Renata, mengapa kamu bertanya tentang dia? Karena saya pikir seseorang yang bisa membantu saya perlu dibantu lebih dulu. Renata keluar dari gedung dengan misi yang jelas. Dia perlu menemukan Pak Gunawan sebelum Aryan Wijoyo melakukannya, karena sesuatu dalam instingnya mengatakan kepadanya bahwa pria itu memiliki potongan-potongan teka-teki yang baru saja dia mulai kumpulkan. Dia berjalan cepat menyusuri jalanan, seragam pembersihnya masih terpasang, tasnya dengan dokumen neneknya erat di tubuhnya. Kota bergerak di sekelilingnya dengan ketidakpedulian yang biasa dari kota-kota besar, di mana jutaan cerita bersilangan setiap hari tanpa menyentuh. Tetapi cerita Renata akan bersilangan dengan Pak Gunawan. Dan ketika itu terjadi, dinding kebohongan yang telah dibangun keluarga Santoso selama bertahun-tahun akan mulai retak dengan cara yang tidak akan bisa diperbaiki oleh semua uang mereka. Yang Renata tidak tahu adalah bahwa sementara dia mencari Pak Gunawan, seorang jurnalis bernama Surya Pratama telah menemukannya lebih dulu, dan informasi yang akan ditemukan Surya akan mengguncang grup Mahameru hingga ke fondasinya. Apartemen anggrek adalah salah satu tempat yang dulunya elegan, tetapi waktu telah menggerogotinya dengan kesabaran yang kejam. Fasadnya masih mempertahankan jejak cat yang menjanjikan warna-warna cerah, dan tangga masuk berderit di setiap langkah, seolah-olah berbisik kisah-kisah masa lalu yang lebih baik. Renata naik ke lantai 3 mencari apartemen yang ditunjukkan Citra kepadanya. Lorong itu berbau kopi yang baru diseduh dan kesunyian yang sepi yang menghuni gedung-gedung di mana orang-orang hidup sendiri dengan kenangan mereka. Ketika dia sampai di pintu yang benar, dia mendengar suara-suara di dalam. Salah satunya adalah suara seorang pria tua, tenang dan berat. Yang lain lebih muda, mendesak dengan nada urgensi yang dimiliki para jurnalis ketika mereka merasa dekat dengan sesuatu yang besar. Renata menekan bel pintu. Suara-suara itu berhenti tiba-tiba. Langkah kaki pelan mendekati pintu yang terbuka cukup lebar untuk memungkinkan mata yang hati-hati memeriksanya. "Siapa Anda?" tanya pria tua itu dari balik pintu. "Saya Renata Wijaya, cucu nenek Amira Wijaya." Keheningan yang menyusul begitu dalam sehingga Renata bisa mendengar jam dinding berdetak setiap detik dari sudut apartemen. Kemudian, perlahan, pintu terbuka sepenuhnya. Pak Gunawan adalah seorang pria yang membawa usianya dengan bermartabat. Tangannya menunjukkan bekas puluhan tahun bekerja, dan matanya memiliki kejernihan khusus dari mereka yang telah melihat terlalu banyak dan telah berdiam diri terlalu lama. Dia menatap Renata seolah-olah dia melihat hantu.
Ya Tuhan, bisiknya. Kamu persis seperti dia, seperti kakekku. Pak Gunawan tidak segera menjawab. Dia menyingkir untuk membiarkan dia masuk, dan Renata masuk ke sebuah apartemen yang praktis adalah museum. Dinding-dindingnya dipenuhi foto-foto berbingkai, kliping koran menguning dan dokumen-dokumen yang tampak berasal dari era lain. Di setiap sudut ada bukti kehidupan yang didedikasikan untuk melestarikan memori sesuatu yang dunia telah coba lupakan. Duduk di kursi di dekat jendela adalah seorang pria muda dengan buku catatan terbuka di pangkuannya dan perekam suara di atas meja. Dia berdiri ketika Renata masuk. Ekspresinya bercampur antara terkejut dengan sesuatu yang tampak seperti kemenangan profesional. Surya Pratama. Dia memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. Saya jurnalis independen. Saya telah menyelidiki penyimpangan di grup Mahameru untuk waktu yang lama. Renata tidak menjabat tangannya. Dia menatapnya dengan curiga. Anda yang menelepon perusahaan menanyakan tentang akta pendirian? Surya punya kesopanan untuk tampak canggung. Itu kesalahan taktis. Saya ingin mengukur reaksi Bima Santoso dan itu berhasil lebih baik dari yang saya harapkan. Menurut sumber saya, dia panik total. Kesalahan taktis Anda hampir membahayakan orang-orang yang tidak bersalah. Renata menjawab dengan tegas. Bima sekarang mencari Pak Gunawan, dan percayalah, dia tidak datang dengan niat baik. Pak Gunawan duduk dengan berat di kursi favoritnya, kursi kulit usang yang mungkin setua banyak ceritanya. Duduklah kalian berdua dan berhenti bertengkar seperti anak kecil. Ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan. Renata dan Surya duduk membentuk segitiga yang tidak disengaja di sekitar meja kopi yang ditutupi kertas-kertas, folder dan foto-foto yang berantakan. Renata, Pak Gunawan memulai. Suaranya mengambil nada khidmat dari orang yang akan berbagi sesuatu yang sakral. Saya bekerja untuk kakekmu, Agung. Sejak hari pertama dia membuka pintu perusahaannya. Saya hanyalah seorang pemuda tanpa pendidikan, dan dia memberi saya kesempatan ketika tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Dia mengajari saya segalanya, akuntansi, administrasi, negosiasi. Dia bilang bakat tidak butuh diploma, hanya kesempatan. Renata merasakan simpul di tenggorokannya. Kata-kata kakeknya bergema dengan kata-kata neneknya, seperti gema yang melintasi generasi. Saya adalah saksi pernikahannya dengan nenekmu, Amira, Pak Gunawan melanjutkan. Saya adalah pendamping pria, sebenarnya. Itu adalah upacara kecil, rahasia, tetapi penuh dengan cinta yang belum pernah saya lihat di antara dua orang. Agung mengatakan bahwa Amira adalah kekayaannya yang sesungguhnya, bahwa semua yang lain hanyalah angka di atas kertas. Dan apa yang terjadi ketika Hardian Santoso datang? Renata bertanya. Ekspresi Pak Gunawan menjadi gelap seperti langit sebelum badai. Hardian adalah segala yang bukan Agung. Dingin, kalkulatif, ambisius, tanpa batas. Dia memperkenalkan diri sebagai investor, sebagai mitra, sebagai teman. Tapi sejak hari pertama, satu-satunya tujuannya adalah mengambil alih perusahaan. Pak Gunawan bangkit perlahan dan berjalan menuju lemari arsip tua di sudut ruangan. Dia membukanya dengan kunci yang tergantung di lehernya seolah-olah itu adalah relik suci. Ketika Hardian menemukan pernikahan rahasia Agung dengan Amira, dia menggunakannya sebagai senjata pemerasan. Dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menjauhkan Amira secara publik, dia akan mengekspos semuanya dan merusak reputasi perusahaan. Para investor pada saat itu konservatif. Seorang pengusaha yang menikah secara rahasia dengan pembantu rumah tangganya akan menjadi skandal yang tidak termaafkan. Jadi, kakekku menyerah? Renata bergumam. Tidak menyerah. Dia mundur secara strategis. Pak Gunawan mengoreksinya dengan tegas. Ada perbedaan besar. Agung tahu dia tidak bisa memenangkan pertempuran itu saat itu, tetapi dia bersiap untuk memenangkan perang. Dia memodifikasi akta pendirian untuk melindungi hak-hak Amira. Dia memintaku untuk menyimpan salinan tambahan dari semua dokumen yang relevan dan membuatku berjanji sesuatu. Apa yang dia janjikan? Pak Gunawan mengambil folder tebal dari lemari arsip dan menyerahkannya kepada Renata. Dia membuatku berjanji bahwa jika suatu hari keluarganya membutuhkan dokumen-dokumen itu, aku akan ada di sana untuk mendukung keasliannya. Bukan hanya sebagai saksi, tetapi sebagai penjaga kebenaran. Renata membuka folder itu. Di dalamnya ada salinan yang identik dengan dokumen-dokumen yang dia temukan di kotak resep neneknya, tetapi dengan tambahan. Pernyataan tertulis Pak Gunawan, bertanggal dan ditandatangani selama bertahun-tahun, memperbarui kesaksiannya tentang keabsahan dokumen asli. Saya telah menjaga pernyataan-pernyataan ini tetap berlaku selama ini, Pak Gunawan menjelaskan. Setiap beberapa waktu saya pergi ke notaris yang berbeda
dan memperbarui kesaksian saya. Saya tahu, suatu hari itu akan diperlukan. Surya, yang tetap diam menyerap setiap kata, akhirnya berbicara. Pak Gunawan, ini persis yang saya butuhkan untuk menyelesaikan penyelidikan saya. Dengan dokumen-dokumen Renata dan pernyataan tertulis Anda, kita memiliki kasus yang tidak dapat disangkal. Tidak secepat itu. Pak Gunawan mengangkat tangan. Ada hal lain yang tidak kalian berdua ketahui, sesuatu yang mengubah segalanya menjadi lebih buruk ketika Agung sakit. Udara di ruangan menjadi lebih padat. Renata mencondongkan tubuh ke depan, tubuhnya tegang seperti senar gitar yang akan putus. Ketika Agung merasa kekuatannya meninggalkannya, dia ingin mengungkapkan kebenaran, dia ingin memperkenalkan Amira sebagai istrinya kepada dunia, secara resmi mengalihkan bagian perusahaannya kepadanya dan pensiun dengan damai, mengetahui bahwa dia akan dilindungi. Dan apa yang menghentikannya? Hardian Santoso mengetahui niatnya dan apa yang dia lakukan adalah hal paling menjijikkan yang pernah saya saksikan sepanjang hidup saya. Suara Pak Gunawan bergetar, dan untuk pertama kalinya Renata melihat kelembaban di mata pria tua itu. Hardian memanipulasi dokumen medis Agung agar dia dinyatakan tidak mampu secara mental. Dia mendapatkan keputusan dari seorang dokter korup yang mengatakan bahwa Agung tidak dalam kondisi untuk membuat keputusan hukum. Dengan keputusan itu, dia memblokir setiap upaya Agung untuk memodifikasi struktur hukum perusahaan. Mereka mencuri surat wasiatnya. Renata berbisik merasakan kemarahan yang membakar dari perut hingga tenggorokannya. Mereka mencuri suaranya. Pak Gunawan mengoreksi, pria paling jujur yang pernah saya kenal. Dia menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan mengetahui bahwa dia tidak dapat melindungi wanita yang dia cintai. Saya mengunjunginya setiap sore, dia menggenggam tangan saya dan memberitahu saya dengan matanya apa yang tidak dapat dia katakan lagi dengan kata-kata. Keheningan yang menyusul tidak tertahankan. Renata meneteskan air mata tanpa berusaha menghentikannya. Itu bukan air mata kelemahan, melainkan air mata kemarahan suci yang berubah menjadi tekad yang tak tergoyahkan. Pak Gunawan, katanya akhirnya, menyeka wajahnya dengan punggung tangannya. Apakah Anda bersedia untuk bersaksi semua ini di depan umum? Saya telah menunggu seseorang meminta saya untuk itu sepanjang hidup saya. Pria tua itu menjawab dengan senyum yang berisi puluhan tahun kesabaran. Surya menutup buku catatannya dengan tegas. Renata, dengarkan saya. Apa yang Anda miliki di sini bukan hanya kasus hukum. Ini adalah cerita yang perlu didengar oleh seluruh negeri. Jika Anda mengizinkan saya untuk menerbitkan ini, opini publik akan berada di pihak Anda bahkan sebelum Bima Santoso dapat bereaksi. Renata memikirkannya dengan hati-hati. Intan telah menyuruhnya untuk menjaga kerahasiaan, tetapi panggilan Surya ke perusahaan telah mengubah segalanya. Bima sedang mencari Pak Gunawan. Waktu untuk kebijaksanaan semakin menipis. Saya perlu berbicara dengan pengacara saya dulu, kata Renata. Saya tidak akan melakukan apapun yang membahayakan nenek saya atau Pak Gunawan. Itu adil. Surya mengangguk. Tapi kita tidak punya banyak waktu. Jika Bima menemukan Pak Gunawan sebelum kita mengamankan kesaksiannya secara hukum, ketukan keras di pintu menginterupsi mereka. Ketiganya membeku. Pak Gunawan, suara otoritatif bergema dari lorong. Saya Aryan Wijoyo, perwakilan hukum Grup Mahameru. Saya perlu berbicara dengan Anda sekarang. Wajah Pak Gunawan kehilangan warnanya. Surya meraih perekam suaranya secara naluriah. Renata merasa jantungnya berhenti dan kemudian berdetak kencang. Pintu belakang, Pak Gunawan berbisik sambil menunjuk ke arah dapur. Itu menuju tangga darurat. Saya tidak akan pergi tanpa Anda, Renata menjawab dengan tegas. Nak, saya sudah tua. Mereka tidak bisa melakukan apapun kepada saya yang belum mereka lakukan. Tetapi kamu punya dokumennya. Kamu adalah ahli warisnya. Jika mereka menemukanmu di sini, mereka akan tahu bahwa kita terhubung dan semuanya akan menjadi rumit. Pak Gunawan, saya tahu Anda ada di sana. Aryan mengetuk pintu lebih keras. Kita bisa melakukan ini dengan baik-baik atau saya bisa kembali dengan surat perintah pengadilan. Anda pilih. Pak Gunawan mengambil folder dari meja dan memasukkannya ke dalam tas Renata dengan urgensi yang bertentangan dengan usianya. Pergilah, bawa semuanya, dan ketika saatnya tiba, ceritakan kebenaran kepada dunia, seluruh kebenaran. Nak, kakekmu memintaku untuk melindungimu, dan itulah yang sedang kulakukan. Sekarang pergilah. Surya memegang lengan Renata dengan lembut. Dia benar, ayo pergi. Saya bisa melindungi cerita ini dengan cara lain. Dengan hati hancur, tetapi pikiran jernih. Renata mengikuti Surya ke dapur.
Saat mereka melintasi ruang kecil yang penuh dengan panci tua dan kenangan rumah tangga, dia mendengar Pak Gunawan membuka pintu utama dengan suara tenang. "Aryan, kejutan. Mau kopi?" Aku baru saja menyeduh. Gambaran terakhir yang Renata miliki sebelum keluar melalui pintu belakang adalah Pak Gunawan berdiri tegak dengan martabatnya utuh menghadapi perwakilan dari orang-orang yang sama yang telah menghancurkan hidup sahabatnya. Mereka turun tangga darurat dalam diam. Ketika mereka sampai di jalan, Renata segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Intan Sari. "Intan, ada perubahan rencana. Saya harus bertemu Anda sekarang. Semuanya dipercepat. Apa yang terjadi?" "Saya menemukan saksi kunci, tetapi Aryan Wijoyo juga menemukannya. Dan sekarang saya punya 2 kali lipat dokumen, 2 kali lipat bukti, dan separuh waktu yang kita duga." "Di mana kamu?" "Dekat apartemen anggrek. Jangan pulang, jangan ke rumah sakit. Pergi langsung ke kantorku. Alamatnya Jalan Sudirman, Gedung Perkantoran Utara, lantai 6. Aku menunggumu dalam 15 menit. Renata menutup telepon dan menatap Surya. "Kamu ikut?" "Saya tidak akan melewatkannya demi apapun di dunia ini," jurnalis itu menjawab. "Tapi Renata, ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Penyelidikan saya tidak dimulai secara kebetulan. Beberapa waktu lalu saya menerima amplop anonim dengan informasi parsial tentang penyimpangan di grup Mahameru. Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya. Tapi sekarang, setelah mendengarkan Pak Gunawan, saya pikir saya tahu persis siapa itu." "Siapa?" "Seseorang di dalam perusahaan. Seseorang yang telah mengumpulkan informasi untuk waktu yang lama. Seseorang yang bekerja diam-diam, dalam bayangan, tanpa ada yang curiga." Renata merasakan hawa dingin. "Emil Setiawan?" Surya menggelengkan kepalanya. "Tidak, seseorang yang jauh lebih tak terduga. Seseorang yang Bima Santoso anggap sama sekali tidak penting." "Siapa?" Surya menatap langsung ke matanya. "Citra Dewi." Renata berhenti di tengah trotoar. Kota terus bergerak di sekelilingnya, acuh tak acuh, bising, hidup. Tetapi baginya dunia baru saja berputar sekali lagi. Citra, resepsionis yang selalu menyambutnya dengan senyuman. Wanita yang telah memberinya nomor Intan Sari, teman yang tidak pernah mengecewakannya. Citra bukan hanya sekutu, dia adalah mata-mata diam yang telah menunggu bertahun-tahun untuk saat yang tepat, untuk menyalakan sumbu yang akan meledakkan kerajaan kebohongan keluarga Santoso. Dan saat itu baru saja tiba. Baru saja, kantor Intan Sari berada di lantai 6 sebuah gedung perkantoran yang pernah melihat hari-hari yang lebih baik. Lift terlalu lama, lampu di lorong berkedip-kedip dengan malas, dan dinding-dindingnya sangat membutuhkan cat baru. Tetapi ketika Renata melangkah masuk ke kantor, dia mengerti bahwa Intan tidak menghabiskan uang untuk penampilan, dia menghabiskannya untuk hasil. Setiap dinding dipenuhi rak-rak yang penuh dengan arsip, buku-buku hukum, dan folder yang diberi label dengan nama-nama yang tidak Renata kenali, tetapi mungkin mewakili kemenangan-kemenangan diam melawan raksasa korporasi. Di sudut, sebuah papan tulis putih memiliki diagram, tanggal, dan panah yang menghubungkan nama-nama seperti peta pertempuran. Intan menunggu mereka berdiri di samping mejanya, dengan 2 cangkir kopi mengepul dan ekspresi orang yang belum tidur, tetapi juga tidak perlu tidur ketika adrenalin cukup sebagai bahan bakar. "Duduklah," katanya tanpa basa-basi. "Ceritakan semuanya." Renata berbicara selama hampir 1 jam tanpa henti. Dia bercerita tentang Pak Gunawan, tentang pernyataan tertulis, tentang pengungkapan bagaimana Hardian Santoso telah memanipulasi dokumen medis Pak Agung untuk menyatakan dia tidak mampu secara mental. Intan membuat catatan dengan kecepatan yang tampak mustahil secara manusiawi, hanya sesekali menyela untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan bedah yang mengungkapkan pikiran hukum yang tajam seperti pisau bedah. Surya melengkapi dengan penyelidikannya sendiri. Berbulan-bulan pelacakan keuangan, sumber anonim di dalam perusahaan, pergerakan mencurigakan di rekening grup Mahameru yang menunjukkan bahwa keluarga Santoso telah mengalihkan dana selama bertahun-tahun. Ketika keduanya selesai, Intan bersandar di kursinya dan menatap mereka dengan ekspresi yang bercampur antara keseriusan dengan sesuatu yang Renata identifikasi sebagai emosi yang tertahan. "Apa yang kita miliki di sini cukup untuk mengguncang perusahaan hingga ke fondasinya," katanya perlahan. "Tapi Anda perlu memahami sesuatu yang mendasar. Jika kita melakukan ini dengan salah, jika kita terburu-buru, jika kita meninggalkan satu celah hukum saja, pengacara Bima Santoso akan menghancurkan kita. Mereka memiliki sumber daya tak terbatas dan koneksi di semua tingkatan sistem peradilan. Lalu, apa yang kita lakukan?
Renata bertanya. Intan berdiri dan berjalan menuju papan tulis. Dia menghapus semua yang ada dan mulai menulis dengan spidol merah. Pertama, kita perlu mengesahkan semua dokumen, milik nenekmu dan milik Pak Gunawan. Seorang ahli tulisan tangan independen harus mengkonfirmasi bahwa tanda tangan Pak Agung adalah asli. Itu sudah dalam proses. Kontak saya di Institut Forensik Dokumentasi akan segera memberi saya hasilnya. Dia menuliskan poin kedua. Kedua, kita membutuhkan kesaksian formal Pak Gunawan di depan hakim. Pernyataan tertulis di depan notaris saja tidak cukup. Kita membutuhkan pengadilan untuk secara resmi mengakui kesaksiannya sebagai bukti. Dan jika Aryan Wijoyo menekannya agar tidak bersaksi? Surya bertanya. Itulah mengapa kita harus bertindak sekarang. Intan menjawab. Saya akan mengajukan perintah perlindungan yudisial untuk Pak Gunawan sebagai saksi kunci. Jika berhasil, setiap upaya intimidasi oleh grup Mahameru akan menjadi kejahatan federal. Dia menuliskan poin ketiga dan ketiga, opini publik. Surya, penyelidikan jurnalistik Anda sangat penting, tetapi kita tidak bisa menerbitkan apapun sampai kasusnya secara resmi diajukan ke pengadilan. Jika kita menerbitkan sebelumnya, keluarga Santoso akan berargumen bahwa kita melakukan pengadilan media dan akan meminta agar semua bukti didiskualifikasi. Berapa banyak waktu yang Anda butuhkan? Surya menekan. Beri saya seminggu, paling lama seminggu setengah. Renata memejamkan mata. Seminggu. Dalam seminggu hidupnya telah berubah, dari membersihkan kantor menjadi menemukan bahwa dia adalah ahli waris sebuah kerajaan. Apalagi yang bisa berubah dalam seminggu lagi? Ponselnya bergetar. Itu pesan dari Citra. Saya harus bertemu Anda. Mendesak, tapi bukan di perusahaan. Taman Kota Jaya, sore ini. Renata menatap Surya. Omong-omong soal Citra, Anda berutang penjelasan kepada saya. Bagaimana Anda tahu dia adalah sumber anonim Anda? Surya mengeluarkan ponselnya dan mencari di antara arsipnya. Amplop-amplop itu selama berbulan-bulan berisi informasi yang hanya bisa didapatkan oleh seseorang dengan akses harian ke gedung. Jadwal rapat rahasia, nama pengunjung yang tidak muncul di catatan resmi, pergerakan personel yang tidak biasa. Awalnya saya pikir itu adalah seseorang dari tim manajemen dengan penyesalan, tetapi informasinya terlalu rinci, terlalu sehari-hari. Itu adalah seseorang yang melihat segalanya tanpa terlihat. Seperti seorang resepsionis. Renata menyelesaikan. Tepat sekali. Dan ketika Pak Gunawan menyebutkan kepada saya bahwa Agung selalu mengatakan bahwa orang-orang paling berkuasa adalah orang-orang yang tidak diperhatikan siapapun, semuanya cocok. Citra telah berada di resepsionis itu mengamati, mendengarkan, mendokumentasikan. Setiap orang yang masuk dan keluar dari gedung melewatinya. Setiap panggilan disaring melalui teleponnya, setiap paket melewati tangannya. Tapi mengapa? Renata tidak bisa mengerti mengapa Citra akan mempertaruhkan pekerjaannya, stabilitasnya untuk menyelidiki grup Mahameru. Itulah yang saya tidak tahu. Surya mengakui. Dia tidak pernah menanggapi upaya saya untuk kontak langsung, hanya mengirim informasi. Dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Renata menyimpan pertanyaan itu dalam benaknya, seperti api yang membutuhkan oksigen untuk sepenuhnya terungkap. Sore itu, Renata tiba di Taman Kota Jaya dengan antisipasi. Itu adalah ruang yang tenang dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang memberikan keteduhan yang murah hati. Di tengah, sebuah air mancur yang sudah tidak berfungsi sebagai titik pertemuan bagi mereka yang lebih memilih kebijaksanaan ruang terbuka daripada keintiman ruang tertutup. Citra tiba beberapa menit kemudian, tetapi Citra yang Renata lihat melintasi alun-alun bukanlah resepsionis yang tersenyum yang dia kenal. Citra ini memiliki mata merah, tangan gelisah, dan ketegangan di bahunya yang menunjukkan seseorang yang telah membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Terima kasih sudah datang, katanya sambil duduk di samping Renata di bangku besi. Citra, ada apa? Kamu membuatku khawatir. Citra menarik napas dalam-dalam seperti orang yang bersiap melompat dari tebing. Renata, ada sesuatu yang perlu aku ceritakan. Sesuatu yang seharusnya sudah aku katakan sejak lama, tetapi tidak bisa sampai aku yakin bahwa ini adalah waktu yang tepat. Itu ada hubungannya dengan amplop anonim yang kamu kirimkan kepada Surya Pratama. Kejutan di wajah Citra tulus. Matanya terbuka lebar dan mulutnya sedikit terbuka seolah-olah dia kehabisan napas. Bagaimana kamu tahu? Surya menyimpulkannya. Dan sekarang saya perlu Anda menjelaskan mengapa. Citra menunduk ke tangannya yang memutar-mutkan ujung tasnya dengan gerakan gugup dan berulang. Ketika dia mendongak, air mata menumpuk di matanya.
Ibuku bernama Graciela. Graciela Dewi. Dia bekerja sebagai sekretaris pribadi Hardian Santoso selama bertahun-tahun. Dia adalah wanita yang berdedikasi, jujur, yang percaya pada perusahaan dan orang-orang yang dia layani. Renata mendengarkan dalam diam, merasa bahwa lapisan lain dari teka-teki itu akan segera terungkap. Suatu hari, ibuku menemukan sesuatu di arsip Hardian, dokumen yang membuktikan bahwa dia telah memalsukan keputusan medis Pak Agung untuk menyatakan dia tidak mampu secara mental. Ibuku menghadapi Hardian. Dia mengatakan kepadanya bahwa itu adalah kejahatan, bahwa dia tidak bisa diam saja. Suara Citra pecah. Hardian memecatnya sore itu juga, tanpa pesangon, tanpa surat rekomendasi, tanpa apa-apa. Tapi itu bukan yang terburuk. Dia menggunakan kontaknya untuk memastikan tidak ada perusahaan di kota yang akan mempekerjakannya. Ibuku mengetuk pintu demi pintu selama berbulan-bulan. Tidak ada yang menerimanya, tidak ada yang memberinya kesempatan. Seolah-olah dia telah berhenti ada secara profesional. Citra, Renata meletakkan tangannya di atas tangan temannya. Ibuku tidak pernah pulih dari itu. Bukan secara fisik, tetapi sesuatu di dalam dirinya padam. Wanita kuat dan bertekad yang aku kenal perlahan-lahan memudar, digantikan oleh seseorang yang takut akan segalanya, yang tidak percaya pada siapapun, yang menyalahkan dirinya sendiri karena telah berbicara. Air mata mengalir bebas di wajah Citra. Bertahun-tahun kemudian, ketika aku sudah cukup besar, aku menemukan kertas-kertas yang disimpan ibuku dari waktunya bersama Hardian. Salinan dokumen, catatan rapat, catatan yang dia simpan sebagai bukti jika suatu hari seseorang mendengarnya. Dan kamu memutuskan untuk menyelesaikan apa yang dia mulai. Renata mengerti. Saya bekerja di grup Mahameru, khusus untuk itu. Saya melamar sebagai resepsionis karena saya tahu itu adalah posisi yang sempurna untuk mengamati tanpa diperhatikan. Saya sudah berada di sana bertahun-tahun, Renata. Bertahun-tahun mengumpulkan informasi, mendokumentasikan penyimpangan, menunggu saat yang tepat. Dan mengapa kamu tidak pernah memberitahuku apapun? Karena aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya sampai baru-baru ini. Aku tahu nenekmu pernah bekerja di gedung itu. Aku tahu nama keluarganya Wijaya. Tapi aku tidak tahu hubungannya dengan Pak Agung sampai aku mulai menyilangkan informasi dengan dokumen ibuku. Citra mengeluarkan amplop dari tasnya. Ketika saya menghubungkan titik-titik itu dan memahami bahwa Nenek Amira adalah istri pendiri, saya tahu bahwa bagian yang hilang dari seluruh teka-teki ini adalah Anda. Itulah mengapa saya memberi Anda nomor Intan. Itulah mengapa saya selalu memastikan untuk dekat dengan Anda di gedung. Itu bukan hanya persahabatan, Renata, itu adalah perlindungan. Perlindungan, karena Aryan Wijoyo telah lama curiga bahwa seseorang di dalam perusahaan membocorkan informasi. Beberapa minggu yang lalu dia memasang kamera tambahan di area umum. Dia telah memeriksa semua akses keamanan, catatan masuk dan keluar setiap karyawan. Tinggal masalah waktu sebelum dia menemukan saya. Perut Renata menegang. Kamu dalam bahaya? Saya berada di tempat yang tepat yang saya butuhkan. Citra menjawab dengan ketegasan yang kontras dengan air matanya. Tapi ada sesuatu yang saya temukan pagi ini yang tidak bisa menunggu. Itulah mengapa saya menelepon Anda. Dia membuka amplop itu dan mengeluarkan selembar kertas cetakan. Pagi ini saya menyadap email antara Aryan Wijoyo dan sebuah firma hukum internasional. Mereka sedang menyiapkan manuver hukum darurat untuk mentransfer semua aset grup Mahameru ke perusahaan cangkang yang terdaftar di luar negeri. Renata merasa tanah bergerak di bawah kakinya. Apa artinya itu? Artinya mereka menguras perusahaan. Jika mereka berhasil menyelesaikan transfer, ketika Anda mengajukan klaim hukum Anda, tidak akan ada apa-apa untuk diklaim. Perusahaan hanya akan ada di atas kertas, tetapi semua aset real akan berada di tangan korporasi cangkang yang dikendalikan oleh Bima Santoso dari negara lain. Berapa banyak waktu yang kita punya? Email itu menyebutkan bahwa dokumen transfer akan siap ditandatangani segera. Jika Bima menandatangani sebelum Intan mengajukan kasusnya, semuanya akan berakhir. Renata bangkit berdiri. Badai yang sempurna terbentuk di balik matanya. Saya harus menelepon Intan sekarang. Dia memutar nomor itu dengan jari-jari yang gemetar bukan karena takut, melainkan karena urgensi. Intan, kita punya masalah serius. Bima mencoba menguras perusahaan, transfer aset ke perusahaan cangkang. Kita harus mengajukan kasusnya sebelum dokumen ditandatangani. Keheningan di ujung telepon berlangsung 2 detik yang terasa seperti berjam-jam. Anda punya buktinya? Saya punya emailnya yang dicetak. Itu mengubah segalanya.
Suara Intan terdengar tajam seperti baja. Dengan bukti transfer aset yang curang, saya bisa mengajukan surat perintah pembekuan aset darurat yang akan membekukan semua operasi keuangan grup Mahameru, tetapi saya harus mengajukannya besok pagi. Dan saya membutuhkan Anda di sana, Renata. Anda secara pribadi di depan hakim. Saya akan ada di sana. Satu hal lagi. Ketika kita mengajukan ini, tidak ada lagi ketidakjelasan. Bima Santoso akan tahu persis siapa Anda dan apa yang Anda klaim. Tidak ada jalan kembali. Renata menatap Citra yang mengamatinya dengan mata penuh harapan dan ketakutan. Pada saat yang sama, dia memikirkan neneknya di ranjang rumah sakit itu, Pak Gunawan, menghadapi Aryan sendirian. Ibu Citra hancur karena berani mengatakan yang sebenarnya. Dia memikirkan Pak Agung, dibungkam di hari-hari terakhirnya, tidak dapat melindungi wanita yang dia cintai. Saya tidak ingin kembali, Renata menjawab. Tidak akan lagi. Dia menutup telepon dan menatap ke arah gedung grup Mahameru. Terlihat di kejauhan, jendelanya bersinar dengan cahaya senja seperti mata yang mengawasi. Besok dia akan berjalan di lorong-lorong itu untuk terakhir kalinya. Tetapi bukan sebagai wanita yang membersihkan dalam diam, melainkan sebagai wanita yang datang untuk mengklaim apa yang selalu menjadi miliknya. Yang Renata tidak tahu adalah bahwa sementara dia bersiap untuk pertempuran hukum dalam hidupnya, seseorang lain sedang menyiapkan kejutan yang tidak seorang pun, sama sekali tidak seorang pun, duga. Dan kejutan itu memiliki nama Emil Setiawan, direktur keuangan yang semua orang yakini setia kepada Bima Santoso, menyimpan rahasia sendiri, rahasia yang bisa menyelamatkan Renata atau menghancurkannya selamanya. Renata tidak tidur malam itu juga. Tetapi kali ini bukan karena takut atau ketidakpastian, melainkan karena dia meninjau setiap detail, setiap dokumen, setiap kata yang akan dia ucapkan ketika saatnya tiba. Duduk di meja dapur neneknya, dikelilingi oleh kertas dan folder, dia merasakan beban generasi di pundaknya. Cinta Agung kepada Amira, pengorbanan Amira untuknya, kesetiaan Pak Gunawan, keberanian diam Citra. Semua benang tak terlihat itu telah membawanya sampai di sini. Sebelum fajar, teleponnya berdering. Itu Intan. Renata. Ahli telah menyelesaikan analisisnya. Dokumen-dokumen itu asli. Setiap tanda tangan, setiap stempel, setiap catatan notaris adalah sah dan dapat diverifikasi. Kita punya kasus. Dan surat perintah pembekuan aset sudah dirancang. Kita akan mengajukannya pagi-pagi sekali di pengadilan niaga. Hakim yang ditunjuk adalah Ibu Ratna Dewanti. Dia ketat, tetapi adil. Jika bukti kita kuat, dan memang begitu dia akan membekukan semua aset grup Mahameru sebelum tengah hari, saya akan siap. Renata, satu hal lagi. Saya menerima panggilan tadi malam, seseorang yang mengaku memiliki informasi krusial tentang kasus ini, dan ingin bertemu saya sebelum sidang. Dia tidak mau menyebutkan namanya di telepon, hanya mengatakan bahwa dia bekerja di dalam grup Mahameru dan tidak bisa lagi diam. Jantung Renata berdebar kencang. Emil Setiawan. Pasti dia. Anda percaya orang itu? Saya tidak percaya siapapun sampai saya melihat bukti. Tetapi, jika itu benar-benar seseorang dari dalam yang bersedia bersaksi, itu akan menguatkan kasus kita dengan cara yang bahkan pengacara terbaik Bima pun tidak bisa membantah. Renata menutup telepon dan menatap foto neneknya dan Pak Agung yang dia temukan di kotak resep. Dua orang yang saling mencintai melawan segala rintangan. Dua orang yang dicoba dipisahkan dan dibungkam oleh sistem, tetapi cinta mereka telah meninggalkan benih yang sekarang akan mekar. Dia berpakaian dengan hati-hati, bukan dengan pakaian mahal atau merek mewah. Dia berpakaian dengan martabat, orang yang tahu persis siapa dia dan dari mana asalnya. Sebelum pergi, dia singgah di rumah sakit. Nenek Amira sudah bangun, duduk di tempat tidur dengan sedikit warna kembali di pipinya. Dr. Rizky Pratama mengatakan, pemulihannya luar biasa, bahwa istirahat mengembalikan kekuatan yang telah dicuri oleh stres. Nenek, Renata duduk di sampingnya dan meraih tangannya. Hari ini, Nenek Amira menatapnya dengan mata yang telah menyimpan rahasia selama puluhan tahun. Kamu menemukan dokumen-dokumen itu. Saya menemukannya, dan saya menemukan lebih banyak lagi. Saya menemukan Pak Gunawan, saya menemukan sekutu, saya menemukan kebenaran seutuhnya. Tangan Nenek Amira gemetar. Nak, tahukah kamu apa artinya ini? Mereka akan melawan dengan segala yang mereka miliki. Saya tahu, tetapi saya tidak lagi sendirian, dan saya tidak lagi takut. Air mata mengalir di pipi Nenek Amira, tetapi itu adalah air mata yang berbeda dari yang pernah Renata lihat sebelumnya. Itu bukan rasa sakit atau kekhawatiran, melainkan kelegaan.
Kelegaan dari orang yang telah memikul beban yang mustahil sepanjang hidupnya dan akhirnya bisa melepaskannya. Kakekmu pasti sangat bangga padamu, bisik Nenek Amira. Aku sangat bangga padamu. Renata mencium dahinya. Ketika saya kembali, saya akan membawakan berita baik untuk nenek, saya janji. Dia meninggalkan rumah sakit saat matahari baru saja terbit di atas gedung-gedung kota. Jalanan mulai terbangun dengan ritme sehari-hari orang-orang yang pergi bekerja, yang mereka cintai atau yang mereka tahan. Renata memikirkan berapa banyak dari orang-orang itu yang membawa rahasia sendiri, ketidakadilan yang diam, kebenaran yang dunia tidak izinkan mereka teriakkan. Hari ini dia akan berteriak untuk mereka semua. Pengadilan niaga adalah gedung megah yang berbau kayu tua dan keadilan yang lambat. Intan menunggunya di tangga masuk dengan tas kerjanya yang usang dan ekspresi pejuang sebelum pertempuran, tetapi dia tidak sendirian. Di sampingnya, dengan ekspresi orang yang belum tidur selama berhari-hari dan lingkaran hitam di bawah mata yang menceritakan kisah-kisah malam penyesalan, adalah Emil Setiawan. Renata berhenti mendadak. Direktur Keuangan Grup Mahameru, pria yang dia dengar berbicara di telepon tentang membungkam neneknya, ada di sana di depan pengadilan di samping pengacaranya. Renata. Intan melangkah maju. Saya perkenalkan saksi kejutan kita. Emil melangkah maju ke arah Renata, dan dia bisa melihat dari dekat apa yang selalu disembunyikan oleh jarak korporat. Seorang pria yang dikonsumsi oleh rasa bersalah. Nona Wijaya. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya tahu Anda tidak punya alasan untuk mempercayai saya. Saya sudah terlalu lama menjadi bagian dari semua ini. Saya melihat hal-hal yang seharusnya saya laporkan dan tidak saya lakukan. Saya berpartisipasi dalam percakapan yang seharusnya saya hentikan dan tidak saya lakukan. Tetapi ada batasnya untuk apa yang bisa ditanggung oleh hati nurani saya. Dan apa batas itu? Renata bertanya tanpa melunakkan nadanya. Emil mengeluarkan flash drive dari sakunya. Baru-baru ini Bima memerintahkan saya untuk menyiapkan dokumen untuk mentransfer semua aset perusahaan ke korporasi cangkang di luar negeri. Ketika saya melihat angka-angkanya, ketika saya memahami besarnya apa yang dia minta dari saya tahu bahwa jika saya menandatangani dokumen-dokumen itu, saya akan membantu mencuri apa yang secara sah menjadi milik keluarga Anda. Anda telah tahu selama bertahun-tahun bahwa nenek saya adalah istri pendiri? Saya menduganya. Saya menemukan referensi dalam dokumen-dokumen lama yang tidak sepenuhnya dihancurkan oleh Hardian Santoso, tetapi saya tidak pernah punya keberanian untuk menyelidiki secara mendalam. Sampai sekarang. Dia mengangkat flash drive. Di sini ada semua bukti keuangan, pergerakan rekening, transfer tersembunyi, dokumen yang diubah, semua yang Hardian lakukan untuk mengalihkan aset yang menjadi milik nenek Anda, dan semua yang terus dilakukan Bima. Itu cukup untuk membuktikan penipuan aset puluhan tahun. Intan mengambil flash drive dengan hormat, seperti orang yang menerima bukti yang tak ternilai. Dengan ini kita tidak hanya membekukan aset, kita membuka penyelidikan pidana. Mereka masuk ke pengadilan. Sidang berlangsung intens, tetapi singkat. Hakim Ibu Ratna Dewanti memeriksa setiap dokumen dengan ketelitian yang tanpa ampun. Dokumen asli dari kotak resep, pernyataan tertulis Pak Gunawan, analisis ahli tulisan tangan, bukti keuangan dari Emil, email yang disadap oleh Citra tentang transfer aset, setiap bagian cocok dengan yang berikutnya seperti teka-teki yang telah menunggu puluhan tahun untuk dirakit. Setelah memeriksa semuanya, Hakim Ibu Ratna Dewanti mengucapkan kata-kata yang mengubah sejarah. Tindakan pengamanan darurat disetujui. Semua aset grup Mahameru dibekukan sampai klaim kepemilikan aset keluarga Wijaya Wijaja diselesaikan. Setiap upaya transfer akan dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan. Renata memejamkan mata dan bernapas. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, udara memenuhi paru-parunya sepenuhnya, tetapi pertempuran hukum hanyalah bagian pertama. Sekarang datanglah bagian yang paling sulit, menghadapi Bima Santoso. Intan telah mengatakan kepadanya bahwa itu tidak perlu, bahwa pengadilan akan memberitahu dia, bahwa dia tidak perlu menginjakkan kaki di gedung itu lagi. Tetapi Renata harus melakukannya, bukan untuk balas dendam, bukan karena kesombongan, melainkan karena ada janji diam yang perlu dia penuhi, janji bahwa dia tidak akan pernah lagi berjalan di lorong-lorong itu dengan kepala tertunduk. Dia tiba di grup Mahameru pada siang hari. Dia masuk melalui pintu utama, bukan melalui pintu layanan. Citra melihatnya dari resepsionis dan matanya terbuka karena terkejut, lalu dengan pemahaman dan akhirnya dengan sesuatu yang tampak seperti kekaguman. Renata berjalan menuju lift utama,
yang selalu dilarang dia gunakan. Dia menekan tombol lantai paling atas, lantai eksekutif. Pintu terbuka dan Renata berjalan menyusuri lorong marmer yang telah dia bersihkan ratusan kali. Setiap langkah bergema dengan ketegasan yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Para asisten mengangkat pandangan mereka dari layar, bingung melihat karyawan kebersihan berjalan di lorong eksekutif seolah-olah itu miliknya, karena memang miliknya. Pintu kantor Bima terbuka. Dia ada di dalam berbicara di telepon dengan ekspresi marah. Aryan Wijoyo duduk di depannya dengan wajah pucat seperti orang yang baru saja menerima berita bencana. Renata masuk tanpa mengetuk. Bima mendongak dan ekspresinya berubah dari kemarahan menjadi kebingungan dalam sepersekian detik. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu naik? Saya datang untuk berbicara dengan Anda, Pak Santoso. Saya tidak punya waktu untuk ini. Bima bangkit dari kursinya, wajahnya memerah. Tidakkah kamu lihat saya sedang dalam krisis? Seseorang membekukan aset perusahaan saya. Saya tahu. Renata menjawab dengan tenang. Saya yang melakukannya. Keheningan yang menyelimuti kantor begitu mutlak sehingga suara AC 3 lantai di bawahnya bisa terdengar. Aryan bangkit perlahan, wajahnya berubah menjadi topeng ketakutan. Kamu? Bima tertawa terbahak-bahak yang terdengar lebih seperti gonggongan daripada tawa. Karyawan kebersihan membekukan aset perusahaan miliaran? Ini lelucon? Ini bukan lelucon. Renata mengeluarkan salinan dokumen pengadilan dari tasnya dan meletakkannya di meja Bima. Ini adalah perintah dari pengadilan niaga, menyetujui tindakan pengamanan atas semua aset grup Mahameru berdasarkan klaim kepemilikan aset yang sah dari keluarga Wijaya Wijaja. Wajah Bima berubah dari merah menjadi putih dalam sekejap. Wijaya Wijaja, apa yang kamu bicarakan? Saya berbicara tentang nenek saya, Amira Wijaya, adalah istri sah Pak Agung Wijaja, pendiri perusahaan ini. Dan menurut akta pendirian asli, 50% dari semua yang Anda lihat di sekitar Anda adalah milik kami. Aryan meraih dokumen itu dan membacanya dengan mata yang membesar di setiap baris. Tangannya mulai gemetar. Ini tidak mungkin nyata, bisik Bima. Ini memiliki stempel pengadilan. Ini adalah perintah pengadilan yang sah. Bima mengitari mejanya dan berdiri di depan Renata. Wajahnya berubah bentuk oleh kemarahan yang tampaknya berasal dari kedalaman dirinya. Dia mengangkat jari dan menunjuknya langsung ke wajah Renata. Begitu dekat sehingga dia bisa merasakan getaran tangannya. Kamu dipecat. Teriaknya dengan begitu kuat sehingga suaranya bergema di seluruh lantai eksekutif. Dengar, kamu dipecat, keluar dari perusahaan saya, keluar dari gedung saya. Keamanan. Renata tidak mundur sedikit pun. Dia tidak menangis, tidak memohon, tidak menunduk. Dia tersenyum, dan senyum itu lebih menghancurkan daripada teriakan apapun yang bisa Bima berikan. Anda tidak bisa memecat saya, Pak Santoso, katanya dengan ketenangan yang sangat kontras dengan histeria Bima. Karena mulai hari ini, menurut hukum dan dokumen asli perusahaan ini, saya bukan karyawan Anda. Dia melangkah maju, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bima Santoso mundur dari seseorang yang dia anggap rendah. Saya adalah pemilik baru. Kata-kata itu jatuh di kantor seperti gempa bumi yang sunyi. Aryan menjatuhkan dokumen itu. Asisten Bima, yang berlari setelah mendengar teriakan, terpaku di pintu. Melalui jendela, seluruh kota bersinar di bawah matahari siang, tidak menyadari fakta bahwa kekuasaan di dalam gedung itu baru saja berpindah tangan selamanya. Bima membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang selalu memiliki kata terakhir itu terdiam sepenuhnya. Pada saat itu, lift terbuka dan masuklah Intan Sari, Surya Pratama dengan tim jurnalistiknya dan di belakang mereka, di kursi roda yang didorong oleh dokter Rizky Pratama, nenek Amira Wijaya. Renata merasa jantungnya berhenti. Nenek, apa yang nenek lakukan di sini? Nenek Amira mengangkat tangannya meminta agar dia didekatkan. Dr. Rizky mendorongnya hingga berdiri di depan Bima Santoso. Wanita tua itu menatap pria yang mewakili semua yang telah dicuri keluarganya dan berbicara dengan suara yang, meskipun lemah, berisi kekuatan seumur hidup perlawanan diam. Ayahmu mencuri suara suamiku. Kamu mencoba mencuri martabatku. Tapi kalian tidak pernah bisa mencuri kebenaran dari kami. Karena kebenaran, nak, itu seperti air. Ia selalu menemukan jalannya. Bima menatapnya seolah-olah dia melihat hantu. Dan dalam arti tertentu memang begitu. Dia melihat hantu semua kebohongan yang telah dibangun keluarganya selama puluhan tahun, terwujud di depannya dalam bentuk seorang wanita tua, di kursi roda yang memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang pernah dia miliki. Renata berlutut di samping neneknya dan memeluknya. Keduanya menangis, bukan karena kesedihan,
melainkan karena keadilan, karena emosi semacam itu, yang tidak memiliki nama dalam bahasa apapun karena terlalu besar, terlalu dalam, terlalu manusiawi untuk diungkapkan dengan kata-kata. Pak Gunawan masuk terakhir berjalan perlahan, tetapi dengan punggung tegak. Ketika Nenek Amira melihatnya, dia mengulurkan tangannya kepadanya. Pak Gunawan, teman lama, kita berhasil. Kita berhasil Amira, Agung pasti bangga. Bima Santoso jatuh di kursinya, kalah. Pria yang tadi berteriak, kamu dipecat. Beberapa menit sebelumnya sekarang tampak seperti dia yang telah dipecat. Dipecat dari singgasana kebohongannya sendiri. Dan di tengah semua kekacauan emosi, kebenaran dan keadilan yang tertunda, Renata menatap keluar jendela ke arah kota yang terhampar tak terbatas di bawah sinar matahari. Neneknya telah mengajarkan kepadanya bahwa ketika kamu tidak terlihat, kamu melihat segalanya. Sekarang seluruh dunia melihatnya. Jam-jam yang mengikuti konfrontasi di kantor Bima Santoso adalah pusaran yang akan hidup dalam ingatan Renata selamanya. Surya Pratama menerbitkan berita itu sore itu juga, bukan sebagai berita sensasional atau skandal korporasi biasa. Dia menulisnya sebagai apa adanya. Kisah cinta yang telah bertahan puluhan tahun ketidakadilan dan seorang wanita yang telah membersihkan lantai kerajaannya sendiri tanpa menyadarinya. Berita itu menyebar seperti api di ladang kering. Setiap media di negara itu menginginkan eksklusif. Setiap jejaring sosial mendidih dengan opini, komentar, dan jutaan orang berbagi kisah Renata dan Nenek Amira. Tagar yang menjadi tren berbunyi sederhana, kebenaran selalu menemukan jalannya. Tetapi sementara dunia luar meledak dalam reaksi, di dalam grup Mahameru berkuasa keheningan yang mencekam. Para karyawan berjalan di lorong-lorong seperti hantu, berbisik di antara mereka sendiri. Tidak tahu apakah besok mereka akan punya pekerjaan, apakah perusahaan akan bertahan, apakah semua yang telah mereka bangun secara profesional akan runtuh bersama dengan kebohongan keluarga Santoso. Renata memikirkan mereka, masing-masing dari mereka, para sekretaris yang bekerja hingga larut malam tanpa pengakuan, para penjaga keamanan yang menjaga gedung yang bukan milik mereka, para staf kebersihan yang seperti dia telah tidak terlihat selama bertahun-tahun. Orang-orang itu tidak bersalah atas dosa-dosa Bima atau ayahnya, dan Renata tidak akan membiarkan mereka membayarnya. Beberapa hari kemudian, Hakim Ibu Ratna Dewanti mengadakan sidang formal untuk menyelesaikan kasus kepemilikan aset. Pengadilan niaga penuh sesak. Jurnalis, kamera, pengacara, orang penasaran, dan karyawan grup Mahameru yang telah mengambil cuti untuk hadir. Udara dipenuhi dengan listrik yang hanya muncul ketika sejarah akan ditulis. Renata masuk ke pengadilan didampingi oleh Intan Sari, yang membawa berkas yang begitu tebal sehingga dia membutuhkan bantuan untuk meletakkannya di atas meja. Di belakang mereka datang Pak Gunawan, berjalan dengan martabat yang tidak dapat dihancurkan oleh usia maupun ancaman. Dan di sampingnya, di kursi rodanya, tetapi dengan mata lebih hidup dari sebelumnya, Nenek Amira. Di seberang lorong, Bima Santoso duduk di samping tim 5 pengacara dari firma hukum korporasi termahal di negara itu. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya. Kesombongan yang selalu dia kenakan sebagai perisai telah retak. Matanya memiliki bayangan yang ditinggalkan insomnia ketika bercampur dengan ketakutan, kehilangan semua yang dia kira miliki. Aryan Wijoyo tidak hadir. Intan memberitahu Renata dengan suara pelan bahwa dia telah mengundurkan diri sebagai perwakilan hukum grup Mahameru malam sebelumnya. Tikus meninggalkan kapal sebelum tenggelam. Hakim Ibu Ratna Dewanti membuka sidang dengan nada khidmat. Pengadilan ini telah meninjau secara menyeluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Jumlah bukti dokumenter dalam kasus ini luar biasa dan implikasinya sangat besar yang jarang terlihat dalam urusan niaga. Dia kemudian menyebutkan setiap bukti. Akta pendirian asli dengan klausul yang melindungi hak-hak Amira, akta nikah antara Agung Wijaja dan Amira Wijaya, pernyataan tertulis Pak Gunawan yang dijaga dan diperbarui selama puluhan tahun. Analisis ahli tulisan tangan, mengkonfirmasi keaslian semua tanda tangan. Bukti keuangan yang diberikan oleh Emil Setiawan, menunjukkan bertahun-tahun pengalihan aset, dan kesaksian Citra Dewi yang mendokumentasikan upaya terbaru untuk mentransfer aset ke perusahaan Cangkang. Pembelaan Tuan Santoso berargumen bahwa dokumen-dokumen ini mungkin telah dipalsukan. Hakim melanjutkan menatap langsung ke tim pengacara Bima. Namun, analisis forensik independen telah menentukan, tanpa keraguan, bahwa dokumen-dokumen tersebut asli dan otentik. Tanda tangan yang sesuai dapat diverifikasi adalah milik Pak Agung Wijaja.
stempel notaris sah, dan terdaftar di Arsip Nasional. Dia berhenti sejenak yang terasa seperti keabadian. Selain itu, pengadilan ini telah menerima bukti tambahan yang tidak dapat dibantah oleh pembelaan. Renata menatap Intan dengan bingung. Bukti tambahan? Hakim menunjuk ke seorang petugas yang membuka pintu samping. Melalui pintu itu masuk seorang pria tua, elegan, dengan sikap diplomatik dan ekspresi tenang. Renata tidak mengenalnya, tetapi Pak Gunawan berdiri tiba-tiba, matanya terbuka lebar seolah-olah dia melihat seseorang yang dia kira telah hilang selamanya. "Niko," bisik Pak Gunawan dengan suara gemetar. Pria itu mengangguk dengan senyum tertahan. "Halo, teman lama." Intan mencondongkan tubuh ke arah Renata. Dia bernama Niko Prasetyo. Dia adalah notaris yang mengesahkan akta pendirian asli Grup Mahameru. Dia tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Tim saya menemukannya minggu lalu. Dia terbang tadi malam khusus untuk bersaksi. Niko Prasetyo mengambil tempat di kursi saksi dengan ketenangan orang yang telah menunggu saat ini selama puluhan tahun. "Saya pribadi mengesahkan akta pendirian Grup Mahameru," katanya dengan suara jelas. "Dan saya bersaksi di hadapan pengadilan ini, bahwa klausul yang melindungi hak-hak Nyonya Amira Wijaya dimasukkan atas kehendak tegas dan sadar Pak Agung Wijaja. Dia dalam kondisi mental yang sepenuhnya sadar. Bahkan, dia secara khusus meminta saya untuk menyimpan salinan tambahan di arsip pribadi saya, mengantisipasi bahwa seseorang mungkin mencoba menghancurkan yang asli." Dia mengeluarkan amplop tertutup rapat. "Ini adalah salinan itu. Telah tersimpan di kotak penyimpanan pribadi saya selama ini. Tidak pernah dibuka atau diubah." Hakim memeriksa dokumen itu dan mengkonfirmasi bahwa itu identik dengan yang lain dengan stempel notaris tambahan yang membuatnya praktis tidak dapat digugat. Pengacara utama Bima berdiri, mencoba mengajukan keberatan, tetapi kata-kata itu mati di mulutnya ketika hakim menatapnya dengan ekspresi yang tidak mengizinkan interupsi. "Pengadilan ini sudah cukup mendengarkan," Hakim Ibu Ratna Dewanti menyatakan dengan wibawa. "Berdasarkan keseluruhan bukti yang diajukan, saya menyatakan sebagai berikut." Seluruh ruangan menahan napas secara kolektif. Pertama, Nyonya Amira Wijaya secara hukum diakui sebagai istri pendiri Pak Agung Wijaja dan sebagai pemilik sah 50% saham pendiri Grup Mahameru. Gumaman seismik menyapu ruangan. Kedua, Renata Wijaya diakui sebagai ahli waris sah dan perwakilan hukum hak kepemilikan aset neneknya. Air mata mulai mengalir di wajah Renata, tanpa dia bisa atau ingin menghentikannya. Ketiga, diperintahkan audit lengkap atas semua operasi keuangan Grup Mahameru sejak meninggalnya Pak Agung Wijajaya hingga saat ini, untuk menentukan jumlah pasti aset yang secara ilegal dialihkan dari warisan keluarga Wijaya Wijaja. Dan keempat, hakim menatap langsung Bima. Bukti pemalsuan dokumen, manipulasi catatan medis, dan penipuan kepemilikan aset dirujuk ke kejaksaan untuk pembukaan penyelidikan pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab. Palu jatuh dengan suara yang bergema, seperti guntur keadilan. Ruangan itu gempar. Tepuk tangan, teriakan, tangisan. Jurnalis berlari menuju pintu keluar dengan berita terbesar tahun ini. Pengacara berjabat tangan. Orang asing saling berpelukan seolah mereka keluarga. Tetapi di tengah semua kekacauan yang mulia itu, ada saat keheningan yang sempurna. Nenek Amira merentangkan tangannya dari kursi roda, dan Renata berlutut di depannya, membenamkan wajahnya di pangkuan neneknya, seperti yang dia lakukan saat kecil ketika dunia terlalu besar, dan pelukan neneknya adalah satu-satunya tempat berlindung yang aman. "Kita berhasil, Nenek," dia terisak. "Kita berhasil." Nenek Amira membelai rambut cucunya dengan tangan yang masih gemetar, tetapi sekarang gemetar karena kebahagiaan. "Tidak, Nak, kamu yang berhasil, kamu dan kakekmu." Dia menanam benihnya. "Aku melindunginya, tetapi kamu yang membuatnya mekar." Pak Gunawan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Amira. Kedua orang tua itu saling memandang dengan mata yang berisi lautan kenangan bersama, janji-janji yang terpenuhi, kesetiaan yang tidak dapat dirusak oleh waktu maupun kekuasaan. "Agung pasti akan menangis bahagia sekarang," kata Pak Gunawan dengan suara bergetar. "Dan mungkin dia akan memarahi kita karena terlalu lama." Amira tertawa di antara air mata. Dia selalu tidak sabar, tetapi dia juga selalu benar. Kebenaran mungkin butuh waktu, tetapi pasti akan tiba. Bima Santoso meninggalkan pengadilan tanpa berbicara dengan siapapun. Pengacaranya mengelilinginya seperti perisai, tetapi tidak ada perisai hukum yang bisa melindunginya dari apa yang akan datang. Penyelidikan pidana akan mengungkap setiap kebohongan, setiap penipuan, setiap ketidakadilan yang telah dilakukan keluarganya selama beberapa generasi.
Pria yang pagi itu memasuki pengadilan sebagai CEO sebuah kerajaan, keluar sebagai pria yang dunianya telah runtuh di bawah beban kebohongannya sendiri. Beberapa minggu kemudian, hasil audit mengkonfirmasi apa yang semua orang duga. Keluarga Santoso telah mengalihkan sejumlah besar kekayaan yang secara hukum menjadi milik Amira. Kejaksaan mengajukan dakwaan resmi terhadap Bima atas penipuan aset dan terhadap Aryan Wijoyo atas keterlibatan dan penghalangan keadilan. Keduanya akan menghadapi proses hukum yang akan berlangsung lama. Emil Setiawan sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang. Kesaksiannya sangat penting untuk merekonstruksi peta lengkap penipuan keuangan. Sebagai imbalan atas kerjasamanya, ia menerima kekebalan parsial. Tetapi alasan sebenarnya mengapa ia mengambil langkah itu bukan karena hukum, melainkan pribadi. Saya punya anak, katanya kepada Renata dalam percakapan pribadi setelah persidangan. Dan suatu hari mereka akan bertanya apa yang saya lakukan, ketika saya harus memilih antara yang mudah dan yang benar. Saya ingin bisa menatap mata mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa saya memilih yang benar, meskipun saya membutuhkan waktu terlalu lama. Citra Dewi diakui secara publik atas perannya dalam penyelidikan. Kamera-kamera yang dipasang Aryan memang merekamnya mengakses informasi rahasia, tetapi mengingat informasi itu digunakan untuk mengungkap aktivitas ilegal, Hakim Ibu Ratna Dewanti memutuskan bahwa tindakannya dilindungi di bawah Undang-Undang Pelapor. Tetapi yang paling menyentuh Renata adalah apa yang Citra lakukan dengan pengakuannya. Dia tidak meminta uang atau kompensasi, dia meminta sesuatu yang jauh lebih berharga. Saya ingin nama ibu saya dibersihkan, katanya di depan kamera dengan suara tegas, tetapi dengan air mata yang berkilauan di matanya. Graciela Dewi dihancurkan secara profesional karena berani mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak pernah bisa pulih dari itu. Satu-satunya yang saya minta adalah agar dunia tahu bahwa ibu saya bukan pengkhianat, dia adalah wanita pemberani yang membayar harga kejujurannya. Renata secara pribadi memastikan bahwa itu terjadi. Nama Graciela Dewi diukir di plakat peringatan di lobi utama grup Mahameru bersama dengan dedikasi yang berbunyi, kepada suara-suara yang dibungkam yang tidak pernah berhenti berteriak di dalam. Pada hari Citra melihat plakat itu, dia menangis lama dalam pelukan Renata. Mereka tidak membutuhkan kata-kata. Pelukan itu mengatakan semua yang tidak dapat diungkapkan oleh bahasa manapun di dunia. Pak Gunawan akhirnya bisa menceritakan kisahnya secara publik. Surya Pratama mendedikasikan serangkaian artikel kepadanya yang tidak hanya mengungkap perannya sebagai penjaga kebenaran, tetapi juga kisah lengkap Pak Agung Wijaja, seorang pria yang membangun sebuah kerajaan dengan kejujuran dan yang mencintai seorang wanita, sederhana dengan pengabdian yang melampaui, bahkan kematiannya sendiri. Niko Prasetyo, notaris yang terbang untuk bersaksi, bertemu dengan Pak Gunawan dan Amira dalam makan malam pribadi, di mana ketiga orang tua itu berbagi kenangan tentang Pak Agung yang tidak pernah bisa mereka ceritakan dengan lantang. Mereka tertawa, menangis, dan bersulang untuk seorang pria yang warisannya akhirnya dihormati. Beberapa waktu kemudian, Renata secara resmi mengambil kendali 50% grup Mahameru. Tetapi hal pertama yang dia lakukan bukanlah duduk di kantor eksekutif atau mendekorasi ulang ruang rapat. Hal pertama yang dia lakukan adalah turun ke ruang bawah tanah, ke ruang ganti staf kebersihan. Dia berdiri di depan loker-loker berkarat, di depan lampu neon yang berkedip-kedip, di depan cermin retak, di mana dia dan neneknya telah saling memandang berkali-kali sebelum memulai shift mereka. Dan dia menangis. Dia menangis untuk gadis kecil yang tumbuh mendorong troli pembersih. Dia menangis untuk wanita muda yang telah menahan penghinaan dalam diam. Dia menangis untuk neneknya yang telah membersihkan lantai kerajaannya sendiri tanpa ada yang tahu. Dan kemudian dia menyeka air matanya dan mulai bekerja. Keputusan pertamanya sebagai pemilik bersama adalah merenovasi sepenuhnya fasilitas staf layanan. Loker baru, penerangan yang memadai, ruang makan yang layak, dan sesuatu yang belum pernah ada. Program beasiswa pendidikan untuk anak-anak semua karyawan pemeliharaan dan kebersihan. Bakat tidak membutuhkan nama keluarga penting untuk menjadi nyata, kata Renata dalam upacara peresmian dengan nenek Amira di sisinya. Hanya butuh kesempatan, dan perusahaan ini mulai hari ini akan berdedikasi untuk menciptakan kesempatan itu. Keputusan keduanya adalah mengubah nama perusahaan. Itu tidak lagi hanya grup Mahameru, itu akan menjadi grup Mahameru Wijaja Wijaya, karena kedua nama keluarga telah membangun kerajaan itu, meskipun dunia hanya mengakui satu untuk waktu yang terlalu lama.
Keputusan ketiganya adalah mendirikan yayasan dengan nama kakeknya, Yayasan Agung Widjaja, yang didedikasikan untuk mendukung orang-orang dengan bakat luar biasa yang kekurangan sumber daya atau kredensial formal untuk membuktikan nilai mereka. Karena jika ada sesuatu yang telah dipelajari Renata dari kisahnya sendiri, itu adalah bahwa dunia penuh dengan orang-orang luar biasa yang tidak diberi kesempatan untuk bersinar. Surya Pratama memenangkan penghargaan jurnalisme nasional atas liputannya tentang kasus tersebut. Dalam pidato penerimaannya, dia mengatakan sesuatu yang sangat bergema. Kisah ini mengajarkan saya bahwa berita terpenting tidak ada di aula kekuasaan, melainkan di lorong-lorong yang tidak ada yang melihat, di suara-suara yang tidak ada yang mendengar, di orang-orang yang dunia anggap tidak terlihat. Intan Sari memperluas firma hukumnya yang secara eksklusif berdedikasi pada kasus-kasus keadilan kepemilikan aset untuk keluarga yang dirampas hak-haknya. Setiap kali dia memenangkan kasus, dia mengirim pesan kepada Renata, keluarga lain dengan suara. Beberapa bulan setelah persidangan, pada suatu sore yang tenang, Renata membawa neneknya kembali ke gedung grup Mahameru. Tetapi mereka tidak masuk melalui pintu layanan atau pintu utama. Mereka naik langsung ke atap, di mana seluruh kota terhampar di depan mereka seperti peta kemungkinan tak terbatas. Nenek Amira, yang sekarang telah pulih dan dengan warna kembali di pipinya, berkat kelegaan karena tidak lagi menyimpan rahasia, menatap Cakrawala dengan mata yang bersinar seperti mata wanita muda yang jatuh cinta pada seorang pemimpi bernama Agung. "Tahukah kamu apa yang paling membuatku bangga padamu?" tanyanya kepada cucunya. "Apa, Nenek?" "Bahwa kamu tidak menggunakan kekuasaan untuk membalas dendam, kamu menggunakan kekuasaan untuk membangun. Itu persis apa yang akan dilakukan kakekmu." Renata tersenyum dan dalam senyum itu ada segalanya. Rasa sakit bertahun-tahun penghinaan, manisnya keadilan yang tertunda, dan harapan untuk masa depan di mana tidak ada yang harus tidak terlihat untuk bertahan hidup. "Nenek, ingat apa yang selalu nenek katakan padaku? Bahwa ketika tidak terlihat nenek melihat segalanya?" "Tentu saja aku ingat." "Nah, nenek benar. Saya melihat segalanya. Saya melihat ketidakadilan, saya melihat penyalahgunaan, saya melihat kebohongan, tetapi saya juga melihat sesuatu yang lebih penting." "Apa yang kamu lihat, Nak?" Renata menggenggam tangan neneknya dan meremasnya dengan lembut. "Saya melihat bahwa cinta sejati tidak membutuhkan pengakuan untuk ada. Saya melihat bahwa martabat tidak diberikan oleh gelar atau nama keluarga. Saya melihat bahwa kebenaran bisa dikubur selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah mati. Dan saya melihat bahwa seorang wanita yang membersihkan lantai bisa memiliki keagungan lebih di tangannya daripada semua eksekutif di dunia ini digabungkan." Nenek Amira memejamkan mata, membiarkan angin sore membelai wajahnya. Air mata tunggal mengalir di pipinya, tetapi itu adalah air mata kedamaian. Kedamaian orang yang akhirnya bisa beristirahat setelah seumur hidup perjuangan diam. "Kakekmu mengatakan sesuatu kepadaku terakhir kali saya melihatnya hidup," bisiknya. Dia bilang, "Amira, suatu hari dunia akan tahu siapa dirimu, dan hari itu bukan karena seseorang memberimu izin untuk bersinar, itu akan karena cucu kita akan menyalakan cahaya yang begitu besar, sehingga tidak ada yang bisa mengabaikannya." Renata memeluk neneknya saat matahari mulai terbenam di atas kota, mewarnai langit dengan warna-warna yang sepertinya merayakan saat itu. Di bawah, di jalanan, jutaan orang melanjutkan hidup mereka. Tidak tahu bahwa di puncak gedung itu dua wanita sedang menutup lingkaran cinta yang telah dimulai beberapa generasi yang lalu. Cinta yang bertahan dari penolakan, keheningan, pengkhianatan, waktu. Cinta yang diturunkan bukan dalam warisan atau dokumen hukum, melainkan dalam sesuatu yang jauh lebih kuat. Dalam cara seorang nenek mengajarkan cucunya bahwa kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang kamu miliki, melainkan pada siapa kamu ketika tidak ada yang melihatmu. Karena pada akhirnya ini tidak pernah menjadi kisah tentang sebuah perusahaan, tentang uang, atau tentang kekuasaan. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang membersihkan lantai sepanjang hidupnya untuk melindungi rahasia cinta dan tentang seorang cucu yang menghormati cinta itu dengan menunjukkan bahwa martabat tidak diwariskan. Itu dibangun setiap hari dengan setiap tindakan keberanian, dengan setiap kebenaran yang kita berani ucapkan dengan lantang, dan dengan setiap kali kita memilih untuk menjadi cahaya di dunia yang mencoba membuat kita tidak terlihat.